kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan, pertarungan yang tak seimbang ini membuat MC kita benar-benar tumbang. Bahkan untuk memegang daggernya pun, Jinwo tak memiliki energi lagi. Tak hanya itu, Sylet juga tak ingin kehilangan bagian menyenangkan ini. Dia menusuk tubuh Hunter SJW dengan dagger milik beliau. Ku kembalikan senjatamu. Nah, sekarang bisakah kau memulihkan diri seperti yang kau lakukan tadi? Tak peduli sekuat apapun dirimu, kau bukanlah monars yang sempurna. Apakah hanya sejauh ini batasanmu, manusia? Sayang sekali, kau tidak akan bisa menyaksikannya momen pasukan kami menginjakkan kaki di bumi ini. Sebenarnya kami ingin menghabisi semua umat manusia sehingga darah mereka menjadi sungai merah yang tak berujung. Namun khusus di negaramu ini, aku akan membekukan semua manusia sehingga membuat mereka sengsara dalam rasa sakit yang abadi. Mereka akan hidup dalam keabadian, tidak tewas ataupun hidup. Dengan begitu mereka akan mengutukmu karena telah menyebabkan penderitaan. Hal itu juga akan menjadi kesenangan tiada darah untukku, ucap Sylet. Seiring dengan kenyataan pahit tersebut, tubuh Jinwo perlahan membeku dan heal point menjadi 0. Dengan demikian, Jinwo menemui ajalnya. Jinwo is dead. Namun secara tiba-tiba, sistem memberitahu kepada kita semua bahwa tewasnya player membuat skill pasif Angnau telah aktif. Bahkan nih, skill tersebut levelnya sudah maksimal saudara. Tak apa yang akan terjadi, tapi setelah skill itu bersinar, Jinwo kembali ke masa lalu, di mana dia kini berada di rumah sakit setelah insiden patung Pepsodent. Lebih tepatnya balik lagi ke season 1. Dengan nafas terengah-engah sambil memegang dadanya, Hunter SJW masih mengingat jelas bahwa dirinya telah tewas di tangan Sylet dan Ragan. Namun dia juga bingung apakah hal itu benar-benar kenyataan ataukah mimpi doang. Gak berselang lama, Jinchul bersama bawahannya masuk dan dengan spontan Jinwo pun menyapanya. Loh, ketua Wo Jinchul, apa yang terjadi kepada monars-monars itu? Maksudku, itu monster-monster itu. Dan bagaimana pula aku masih bisa hidup? Sontak saja mendengar sapaan so akrab itu, Jinchul bingung. Ya, di sini Jinwo masih belum yakin kalau dia balik ke masa lalu. Dengan sedikit tersenyum, Jinchul menjawab, ada 3 hal yang perlu kukatakan kepadamu. Pertama, aku bukanlah ketua, melainkan pemimpin tim pengawas. Yang kedua, aku ingin bertanya padamu mengenai patung Pepsodent. Dan yang ketiga, bagaimana kau bisa mengenalku, padahal kurasa kita belum pernah bertemu. Sontak saja jawaban dari Jinchul itu membuat Jinwo terkejut. Dia tak mengira dirinya berada di masa lalu, tepat setelah insiden Double Dungeon. Di situ Jinchul kembali bertanya, Hunter Sung Jinwo, kau terlihat sedikit berbeda dari foto identitasmu. Tapi mengesampingkan itu, kau tidak apa-apa kan? Jinwo pun menjawab, kurasa aku perlu sedikit waktu untuk menenangkan diriku. Mendengar itu, Jinchul pun pergi dari ruangan dan membiarkan Jinwo sendiri dulu di kamar. Sejenak Hunter SJW melihat semua status dan inventorinya, di mana semuanya masih sama, tidak ada yang berubah. Bahkan dagger kemis pun masih ada anjing. Dan hal itu membuat Jinwo bertanya-tanya, kenapa ini semua bisa terjadi? Logikanya nih, kalau Hunter SJW balik ke masa lalu, otomatis semuanya bakal kembali ke setelan publik. Tapi ini enggak anjing. Gak lama kemudian Jin A datang menjenguknya. Namun saat melihat Jinwo, Jin A bingung sendiri. Dia mengira salah kamar, karena dari segi penampilan, opa di depannya sangatlah berbeda dengan Jinwo yang dulu. Tak peduli dengan semua hal gak penting ini, Jinwo pun pamit pergi ke asosiasi Hunter, sekaligus menyuruh adiknya buat balik ke sekolah saja, gak usah bolos segala. Terlebih lagi untuk Song Yi, Jinwo menyarankan untuk tidak terbesit berhenti bersekolah hanya untuk menjadi Hunter. Mendengar itu sontak saja Song Yi bingung kenapa Jinwo bisa mengetahui namanya, padahal ini pertama kalinya mereka bertemu. Sementara itu, dalam gumamnya Jinwo berpikir untuk segera mengumpulkan para pasukannya, karena di timeline ini semua Shadow Squadnya tidak ada satupun. Singkat cerita, sampailah di TKP. Agar bisa menemui ketua Gunhe, Jinwo melakukan prosedur dengan pengukuran kekuatan sihir para hunter.
Di situ para NPC bingung saat mengukur kekuatan Sung Jinwo yang diperkirakan kekuatannya itu tak bisa diukur, atau dengan kata lain mencapai kualifikasi Hunter rank S. Sejenak mereka meminta Jinwo menunggu untuk pengecekan ulang. Tapi karena di sini Jinwo tahu semua prosedur itu, Jinwo ingin langsung menemui ketua Gunhei. Awalnya, para NPC hendak ingin mengantarkan Jinwo, tapi Hunter SJW main nyelonong masuk tanpa memperdulikan mereka. Dalam gumamnya, para NPC bingung bagaimana orang luar bisa mengetahui ruangan ketua Gunhei. Saat di dalam lift, Jinho kebetulan bertemu Kang Taeshi. Sambil bersenandung lagu Roma Irama, Kang Taeshi memikirkan tentang skenario untuk menghabisi mangsanya. Lantas Jinwo mendekatinya. Kau memiliki skill steal ya? Kau pun juga belum melaporkan fakta ini kan? Meskipun kau hunter kelas atas, kau tidak ada dalam daftar nama yang dikelola oleh asosiasi. Tapi aku tahu semuanya. Ya, aku tahu ada seseorang memintamu untuk membalaskan dendam putrinya kan? Sebenarnya aku tidak tertarik dengan kejahatan yang akan kau perbuat. Tapi jika kau melukai hunter yang tak bersalah selama insiden itu, akan kupastikan kau akan kuhabisi. Sambil mengatakan itu, Jinwo sudah mengambil kedua senjata Kang Taeshi. Seketika itu juga, Kang Taeshi baru sadar bahwa senjatanya sudah diambil tanpa sepengetahuannya. Sebelum pergi, Jinwo berkata lagi, "Ini peringatan terakhir dariku, camkan itu dalam kepalamu." Kang Taeshi menjawab, "Hoi, kau ini sebenarnya siapa?" Namun Jinwo tak menjawab dan lanjut berjalan ke ruangan Gunhei. Finally, akhirnya Jinwo telah sampai di ruangan ketua asosiasi Hunter Korea. Senyum lega terlihat jelas di wajah Jinwo. Kebahagiaannya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena dia dapat bertemu kembali dengan orang yang selama ini dia hormati. Di saat yang sama, muncul notifikasi sistem, "Akankah Anda mengulang kembali dunia?" Dan Jinwo pun memilih menerima. Di situ, tanpa basa-basi, Jinwo meminta ketua Gunhei untuk mengubah aturan bahwa semua makhluk summon bisa dihitung sebagai anggota raid. Dan sebagai gantinya imbalan atas permintaannya, Jinwo dengan sukarela menaklukkan Pulau Jeju. Mendengar itu, Gunhei langsung emosi. "Apakah kau tidak sadar sudah berapa kali kami gagal dalam raid di Pulau Jeju?" tanya Gunhei, dan Jinwo menjawab sambil mengeluarkan aura kasih dan mengerikannya. Jinwo berkata, "Hanya aku yang bisa melakukan pembasmian ini. Kumohon, serahkan masalah ini padaku." Seketika itu juga, Gunhei terkejut dengan apa yang dilihatnya. Gunhei yakin bahwa pria di depannya lebih kuat daripada hunter nasional. Panel berpindah, di mana Jinwo terus mengulangi rentetan semua kejadian di masa lalunya. Mulai dari ikutan partinya kakaknya Dongso, menyelamatkan Lee Jo-hee dari Kang Taeshi, terjebak di Red Gate, melawan Tak saat jadi preman dungeon, menyembuhkan penyakit mamanya, hingga yang terakhir, raid di Pulau Jeju. Dan setelah itu, Jinwo sudah muak dengan semua kepalsuan ini. Sambil sedikit tertawa, Jinwo berkata, "Kenapa kau tidak menghentikan ini? Aku tahu semua ini cuma genjutsu yang kau buat. Maka dari itu, cepat hentikan sandiwara ini dan tunjukkan dirimu." Seketika itu juga, suasana jadi sunyi dan Jinwo dikelilingi banyaknya notif dari sistem. Bersamaan dengan itu, dari balik bayangan muncul seseorang. Jinwo pun bertanya, "Kau siapa? Apakah kau King of the Dead?" Di situ, makhluk yang dikenal dengan nama Asbon atau Shadow Monarch berkata, "Jika kau mau, kau bisa hidup abadi di dalam dunia ini." Jinwo bertanya balik, "Apa kau menyuruhku terjebak dalam genjutsu yang kau ciptakan ini?" Sambil merubah-rubah bentuk tubuh dan wajah dengan orang yang dikenal Jinwo, Asbon menjawab, "Aku tidak menciptakan dunia ini. Kaulah yang bertanggung jawab atas penciptanya. Dunia ini diciptakan dari gabungan keinginanmu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahanmu. Dengan kata lain, ini adalah domainku. Ya, peristirahatan abadi. Aku sudah mengamatimu jauh lebih lama dari yang bisa kau bayangkan. Kau orang yang selalu berada di tepi jurang ajal, namun masih berusaha sekuat tenaga melawan ajal itu sendiri. Aku adalah catatan perjuanganmu, bukti perlawananmu, dan hadiah atas penderitaanmu. Akulah peristirahatan abadi, aku pun pula teror, dan aku adalah dirimu. Sudah sejak lama aku selalu menunggu hari di mana kita bisa bertemu. Akulah Shadow Monarch, King of the Dead, yang memerintahkan dan pemimpin bagian terdalam kegelapan.
Lantas Jinwo bertanya, kenapa kau memilihku? Untuk menjawab pertanyaan Jinwo, Asbon pun menunjukkan masa lalu di mana semua ini bermula. Jauh zaman dahulu kala, Tuhan, kami sama. Ya, pokoknya pencipta di dunia solo leveling itu bernama Absolute Being. Dialah Tuhan anime ini anjing. Dia menciptakan Emissaries of God, atau yang kita kenal sekarang antek-anteknya atau pasukannya para rulers. Dan mereka terbuat dari cahaya. Di antara beribu-ribu malaikat, ada 8 malaikat terkuat. Mereka dikenal dengan sebutan Fragment of Brian Lake. Di sisi yang lain juga, Absolute Being menciptakan 8 Sovereigns atau Monarchs dari kegelapan. Sovereign yang lahir untuk menghancurkan dunia, sedangkan Emissaries diciptakan untuk menjaga dunia. Mereka berdua terus berperang satu dengan yang lainnya. Lelah akibat perang yang tak berujung ini, Brightness, Fragment of Brian Lake, bertanya pada Absolute Being, "Oh penguasa absolut kami, mengapa engkau tidak membantu kami? Bawahanmu yang setia berperang untuk namamu, mengapa engkau berpaling dari teriakan prajurit yang tak terhitung jumlahnya, yang gugur demi memuliakanmu? Kumohon, berikanlah kami kekuatan untuk memusnahkan musuh kita. Kami berjanji akan memanggil kepala mereka dan mempersembahkannya untukmu sebagai penghormatan atas kejayaanmu." Namun Absolute Being tidak membalas permintaan Brightness. Dan pada saat itu, 8 Fragment of Brian Lake sadar. Mereka tahu bagi pencipta mereka yaitu Absolute Being, peperangan antara Emissaries dan Sovereigns tak lebih dari sekedar hiburan. Sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan, buktikan keimananmu kepada Tuhan. Di medan perang semuanya menyembah Absolute Being. Semuanya mengucapkan teriakan perang untuk Absolute Being. Semua makhluk berjanji setia atas darah dan hidup mereka kepada Absolute Being. Barang siapa yang melanggar hukum tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Itulah hukum yang Absolute Being terapkan kepada seluruh ciptaannya. Namun nyatanya meskipun mereka mematuhi hukum penciptanya, ujung-ujungnya hanya ajal yang menunggu mereka. Dalam gumamnya, salah satu Fragment of Brian Lake yang bernama Brightness bergumam, "Selama Absolute Being hidup, peperangan ini tak akan pernah berakhir." Asbon menceritakan, dari sini pemberontakan dimulai. Dan saat itu garda depan yang bersedia melindungi Absolute hanyalah dirinya, yaitu Greatest Fragment of Brian Lake atau Asbon. Dulu Asbon juga termasuk 8 Fragment of Brian Lake, dan inilah tampangnya Bre. Namun karena jumlah pasukan Asbon yang sangat sedikit, mereka berujung hancur tak berdaya di hadapan 7 pasukan Fragment of Brian Lake. Saat itu Asbon juga berpikir inilah akhir dari hidupnya. Namun begitu dia membuka kembali matanya dalam kegelapan, Asbon sadar Absolute Being telah menyembunyikan suatu kekuatan di dalam dirinya. Seketika itu juga muncul fluktuasi dan sekresi berwarna gelap. Pada saat itu, yang terucap dari mulut Asbon adalah "Arise." Dalam sekejap, sayap dan tubuh Asbon berubah warna. Semuanya dipenuhi dengan kegelapan. Para Emissaries yang gugur pun juga ikutan dibangkitkan. Sejak detik itu pula, Asbon memimpin pasukan barunya menuju medan pertempuran. Deng 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 deng. Sayangnya saat dia kembali, semuanya telah berakhir. Ya, Absolute Being sudah meningsoi saudara. Setelah berhasil menghabisi Tuhannya, 7 fragmen yang durhaka ini menyebut diri mereka sebagai dewa yang baru, yaitu para rulers. Lalu tindakan pertama yang dilakukan para rulers ini adalah mereka menggunakan banyak alat yang tersimpan kekuatan Absolute Being untuk memburu para monarchs. Sebagai hasilnya, King of Giant Legia ditangkap. Dengan begitu, keseimbangan kekuatan para monarchs mulai goyah. Melihat kejadian ini, Asbon pun menawarkan bantuan kepada para monarchs untuk menghabisi para rulers. Tentunya para monarchs menerima Asbon, ya karena mereka tak punya pilihan lagi. Sejak saat itu, Asbon melanjutkan perang bukan sebagai Emissaries of God ataupun sebagai Fragment of Brian Lake, namun sebagai Shadow Monarch. Semua mayat dan jiwa yang ada di medan perang semuanya menjadi pasukan Asbon. Dan karena hal ini pula, entah itu monarchs atau para rulers, mereka mulai ketakutan akan kekuatan yang dimiliki oleh Asbon. Gak berselang lama, kedua monarchs yaitu Rakan dan Baran, mereka berdua mulai menggabungkan kekuatan untuk mengalahkan Asbon. Tapi pada akhirnya, kedua pasukan itu hancur di tangan Shadow Monarchs.
Bahkan salah satu monars yaitu Baran, King of the Demon, Monarch of White Flame, dia meregang nyawa di tangan Asbon. Sedangkan Ragan, dia lari terbirit-birit, tak peduli rekan ataupun pasukannya. Pokoknya kabur dulu, yang penting selamat anjing. Namun kemudian, 7, Pitu, Fragment of Brian Lake turun dari langit. Melihat itu, Asbon pun langsung menghampiri mereka. Di sini para Fragment atau Emissaries of God tak ada niatan untuk melawan Shadow Monarchs. Dan di situ, Brickness, Fragment of Brian Lake, berkata, "Kumohon, sudah saatnya kau mengampuni kami. Oh, Greatest Fragment of Brian Lake." Bukan hanya Brickness, tapi fragmen yang lain juga berusaha merayunya dengan berkata, "Tidak ada alasan bagi kita untuk terus saling bertarung." Meskipun ketujuh fragmen of Brian Lake memiliki kekuatan untuk membuang Asbon ke alam baka, tapi mereka malah memilih untuk berdamai. Itulah sedikit rasa hormat yang mereka tunjukkan kepada Asbon, karena dulunya mereka adalah rekan seperjuangan. Terlebih lagi, Asbonlah pemimpin dari pasukan Brilliant Lake. Setelah mendengar permintaan maaf mereka, Asbon malah marah-marah. "Tidak ada alasan untuk bertarung, ucapmu. Kalian telah menghabisi seluruh bawahanku dengan tombak dan pedang." Biar makin greget, di situ Asbon mencekram wajah Brickness. Asbon melanjutkan ucapannya, "Kejahatan kalian, Fragment of Brian Lake, tak bisa dimaafkan. Karena kalian telah menghabisi master kita, Tuhan kita." Di situ Brickness masih ngeyel. Dia berkata, "Greatest, kau seharusnya lebih memahami ini daripada orang lain. Kami hanya ingin mengakhiri perang ini. Kalau kau tak terima dengan keputusan kami, tusuklah jantungku dengan tombakmu. Itulah yang kau inginkan sejak dulu, bukan? Cepat, tusuklah sehingga kau menjadi pemenang dari perang ini. Kumohon, temukanlah tempat di dalam hatimu untuk memaafkan kami. Ataukah cepat habisi aku. Kumohon, padamkan amarahmu, Greatest Fragment of Brian Lake." Bersamaan dengan ucapannya, Brickness mengepalkan tangan di depan dadanya. Bukan hanya Brickness, tapi para Fragment of Brian Lake beserta para pasukan Emissaries of God juga melakukan hal yang sama. Pokoknya, Shinjo wo Sasageo. Semuanya memberikan hormat kepada Asbon, dan di waktu itu muncul tuh kebimbangan dalam hati Asbon. Dia tak tahu lagi apakah tindakannya ini benar ataukah salah. Asbon tak memiliki solusi ataupun jalan keluar atas amarahnya ini. Maka dari itu, Asbon memutuskan untuk bersembunyi dan mengasingkan diri. Asbon mengatakan kepada Jinwo, "Aku mengurung Monarchs of White Flame di dalam diriku. Aku berencana menghancurkan pasukan Beast Monarchs setelah memulihkan tubuhku. Namun saat aku bersembunyi, para Monarchs yang kehilangan sebagian besar kekuatan mereka telah dikalahkan oleh para ruler. Dan saat aku muncul kembali di hadapan para Monarchs, mereka sedang mencuri kesempatan untuk kabur menuju retakan antar dimensi. Dan di waktu itu, aku memilih untuk membantu Monarchs lagi." Di sisi yang lain, King of Dragon yaitu Antares yang sadar kalau mereka nggak akan menang melawan rulers, maka dari itu dia tidak mengizinkan pertarungan apapun. Dan dengan pemikiran seperti itu membuat dirinya menyambut Asbon lagi dengan tangan yang terbuka. Dengan begitu, Asbon kembali ke dalam pasukan para Monarchs lagi. Di situ Asbon masih melanjutkan dongengnya. "Waktu itu kami mencari dunia baru dengan tujuan membangun pasukan baru kami, dan tempat itu adalah bumi. Bagi manusia, kemunculan kami pasti tidak sangat diperkirakan sebelumnya, sehingga kehancuran mereka tak bisa dihindari." Lalu kemudian Asbon memperlihatkan kota-kota yang dilahap oleh api, dan tragedi itu membuat Jinwo terasa dejavu. Dia pun bertanya, "Bukankah ini Demon Castle? Apakah ini yang akan terjadi di masa depan?" Asbon menjawab, "Tidak, ini adalah rekaman masa lalu." Tentunya Jinwo bingung mendengar ucapan Asbon barusan. Asbon menjelaskan, jika alasan hidup Monarchs adalah untuk menghancurkan, maka alasan hidup ruler adalah untuk menjaga dunia ini, yang mana dulunya itu adalah tugasnya Absolute Being. Saat para Monarchs menginvasi bumi, rulers mengirimkan pasukan mereka. Tapi sayangnya kedatangan mereka selalu terlambat, yang pada akhirnya semua yang ada di bumi tetap hancur. Sudah seharusnya para ruler marah pada fakta bahwa pasukan Chaos World yang gagal mereka musnahkan malah berhasil membawa kehancuran pada dunia lain. Dan untuk memperbaiki kesalahan mereka, ketujuh Fragment of Brian Lake menggunakan item yang memiliki kekuatan Absolute Being. Nama item itu adalah Cup of Reincarnation. Itu adalah sebuah item yang sangat luar biasa. Item yang dapat memutar balik waktu 10 tahun yang lalu.
Ruler selalu berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan dunia ini, tapi bumi tidak cukup kuat untuk menghadapi Monarchs. Bumi yang tidak memiliki kekuatan sihir tak akan sanggup menahan dampak dari perang besar antara Monarchs dan Ruler. Pada akhirnya, Ruler memberikan keputusan terakhir. Kalau mereka tidak bisa menyelamatkan umat manusia, cukup berikan saja cara supaya manusia bisa bertahan hidup di dunia ini. Jinwo pun nyeletuk, maka dari itu terlahirlah yang namanya Hunter ya. Asbon menjawab, benar. Tindakan ini adalah proses untuk membuat orang-orang bisa bertahan hidup dari peperangan kedua pihak. Meski begitu, para Ruler masih berusaha melindungi kalian loh. Jinwo bertanya, jadi dunia ini sudah melalui penghancuran yang tak terhitung jumlahnya ya? Asbon menjawab, yoi bro. Meski makhluk kelas atas tidak bisa melawan aliran waktu, tapi mereka bisa mengetahui perubahan dalam aliran waktu yang tercipta dari A Gap of Reincarnation. Dengan kata lain, meskipun waktu dimundurkan 10 tahun yang lalu, para Monarchs tetap memiliki ingatan masa kini. Jadi meskipun para Rulers menggunakan item itu untuk memperbaiki kesalahan mereka, tapi tetap saja karena di sisi lain Monarchs juga terus-menerus merubah rencananya. Sehingga pada akhirnya alat dewa tersebut kemungkinan tidak bisa digunakan lagi. Mendengar itu Jinwo sempat kaget. Apa maksudmu item dewa itu memiliki batas penggunaan? Asbon menjelaskan, sama halnya dengan absolut yang dapat melakukan penciptaan tapi berakhir di tangan ciptaannya sendiri. Intinya, semua kekuatan pasti memiliki batasnya. Di situ Jinwo ingin mengupas lebih dalam. Jinwo berkata, jadi bagaimana bisa ciptaan menghabisi penciptanya? Asbon menjawab, ini tidak ada bedanya dari manusia yang meningsoi karena senjata buatan mereka sendiri. Kami diciptakan untuk bertarung dan diberi kekuatan yang bahkan bisa menghabisi pencipta kami sendiri. Para Monarchs juga meniru cara Ruler untuk menyusun rencananya sendiri. Sama seperti Ruler yang meminjamkan kekuatan mereka pada manusia untuk menghadapi monster dan memperkuat dunia ini. Monarchs juga meminjam tubuh manusia untuk turun ke dunia dan membawa pasukan mereka lebih awal dari perkiraan Ruler. Mereka berusaha memanfaatkan kekuatan sihir yang disebarkan Ruler di dunia ini untuk mengubah bumi menjadi jebakan yang sangat besar. Jinwo pun membalas, dengan cara itu mereka para Monarchs bisa menghadapi pasukan Rulers yang datang bukan? Asbon menjawab, benar. Bagi Monarchs yang memiliki kekuatan luar biasa besar, mereka butuh inang yang mampu menahan kekuatan itu untuk turun ke dunia. Namun karena kekuatanku dan Detraction Monarchs atau Antares yang terlalu besar, kami tidak bisa menemukan inang yang cocok. Pada saat itu penyihir hebat datang memberiku tawaran. Dia bersedia untuk membantu menemukan manusia yang cocok. Sebutan penyihir itu adalah arsitek. Arsitek dengan sistem yang dibuat olehnya mencari orang-orang berbakat yang memiliki kemampuan untuk menampung kekuatanku. Ya, orang dengan kekuatan fisik dan mental yang kuat. Dan pencarian ini tidaklah mudah. Namun tiba-tiba arsitek menemukan seseorang yang sangat cocok dengan sistemnya. Ya, itu adalah dirimu. Kau adalah orang lemah yang selalu dekat dengan ajal. Namun kau selalu lolos dari ajal itu sendiri. Sejak saat itu, aku terus memperhatikanmu. Meski keputusanku ini ditentang oleh arsitek, tapi aku tetap memilihmu. Akan kukatakan sekali lagi, aku catatan dari usahamu, saksi dari perlawananmu, dan hadiah dari penderitaanmu. Mendengar itu, entah mengapa Jinwo teringat dengan suasana keluarga harmonisnya. Jinwo berkata, meski aku melampaui ekspektasi arsitek, seharusnya kemampuanku masih kurang untuk menampung kekuatanmu bukan? Asbon menjawab, arsitek menggunakan skill dan preferensi manusia untuk menyesuaikan dengan kekuatanku. Sistem arsitek yang menggunakan kekuatanku perlahan-lahan mengubah tubuhmu supaya cocok denganku. Diskusi masih berlanjut. Jinwo ingin tahu kenapa Asbon mengkhianati arsitek. Asbon menjawab, permintaan maaf Ruler, pengkhianatan Monarchs. Aku bimbang harus berdiri di pihak siapa. Tapi kali ini aku sudah membuat keputusan. Aku akan mengikuti apa kata hatiku. Waktu yang kuhabiskan bersamamu sangat menyenangkan dan aku tidak mau kehilangan dirimu. Aku menjadi dirimu, kau menjadi diriku. Tidak peduli siapa pemilik tubuh ini, tak akan ada yang aneh akan hal itu. Oleh karena itu, akan kuberi kau pilihan. Kau bisa memilih untuk istirahat dan menetap di domain ini, serta menikmati mimpi abadi yang diciptakan olehmu. Ataukah kembali ke dunia nyata, menghadapi musuh-musuhmu. Dengan perasaan herannya, Jinwo pun bertanya lagi seperti Dora, Asbon, katamu kau ingin mengikuti apa kata hatimu. Namun kenapa kau malah memutuskan untuk ke dunia lain bersama Monarchs, hingga pada akhirnya bertarung melawan Rulers?
Asbon menjawab, tidak ada tempat untukku berada di pihak ruler. Jadi aku tak bisa kembali lagi, Jinwo. Anjing sundiri nih Asbon, pengen balik bertarung bersama rekan-rekannya tapi gengsi. Di situ juga dengan tersenyum, Jinwo berkata, kalau begitu aku juga seperti jawabanmu. Tidak seharusnya aku berada di tempat ini. Sejenak saat mendengar jawaban Jinwo, Asbon terkejut bre, tapi dia juga bahagia atas perkataan Hunter SJW ini. Sebelum mereka berpisah, Jinwo bertanya, apakah ini terakhir kalinya aku akan melihatmu? Asbon menjawab, aku akan kembali ke peristirahatan. Namun dirimu, kau akan menjadi Shadow Monarch yang akan menjalani kehidupan abadi. Karena itu, jalan untuk kita bertemu akan jarang terjadi. Setelah melalui fase wafat atau ajal, kekuatanmu kini sudah menjadi mutlak. Oh ya, apa kau tahu cara untuk kembali? Jinwo membalas, ya tahulah, karena aku itu dirimu loh. Setelah menikmati waktu bersama pemilik kekuatan ini, Jinwo pun berniat balik ke dunianya dengan mengucapkan Arise. Di dunia nyata saat ini, Ragan masih penasaran apakah Hunter SJW benar-benar telah meningsoi atau belum. Sementara itu, Leonard sama Thomas kebingungan karena mereka tidak merasakan sama sekali hawa kehadiran Jinwo lagi. Sedangkan Yonho mulai merasa khawatir. Dia berkata, sialan, sekarang tanpa Hunter Sung, siapa lagi yang bisa menghentikan para monster itu? Sedangkan dari atas gedung, Lim Taekyu sudah bersiap menembak. Dalam hatinya dia bergumam, kalau tadi aku tidak memperdulikan ucapan orang itu, mungkin kami masih sempat menyerang mereka. Setelah itu Lim Taekyu memberikan aba-aba kepada para pasukannya. Minasan, bersiaplah untuk menembak. Target kita adalah bis yang terlihat seperti Yaki. Namun sebelum tembakan itu dilepaskan, secara tiba-tiba Silent ataupun Lim Taekyu, mereka berdua merasakan aura yang sangat mencekam. Dan itu berasal dari seorang pria yang terperangkap dalam penjara esnya Silent. Melihat hal itu tentunya Silent heran kenapa bisa orang yang sudah meningsoi bangkit kembali. Sadar akan kecerobohan mereka, Silent dan Ragan langsung berdiri untuk memusnahkan Hunter SJW. Tapi, brak! Dari samping muncul tendangan mengenai pipi Ragan dan Ragan pun terlempar menuju Silent. Tentunya Silent tak ada waktu untuk menghindar. Alhasil keduanya sama-sama nyungsep menabrak dinding bangunan. Dan orang yang melakukan itu adalah Papa lupa pulang, yaitu Sung Il-wan. Sambil memegang senjatanya, dia berkata, mulai sekarang tidak ada yang boleh menyentuhnya. Di lain sisi, di dalam diri Jinwo muncul notif kode penghapusan sistem, sehingga semua batasan kekuatan pada player telah dihapus. Dan dikarenakan batasan kekuatan dihapus, semua prajurit bayangan Martial Grade yang diperkuat oleh Monarch, kini mereka mendapatkan kekuatan aslinya. Dengan demikian, kekuatan prajurit bayangan Igris telah dipulihkan. Semua status baru meningkat secara drastis, sedangkan Shadow Monarch Asbon fix kembali ke dalam dunia kehampaan. Apa Anda yakin ingin menghapus sistem? Jinwo pun memilih yes. Seketika juga muncul cahaya yang sangat terang. Sebelum Jinwo bangkit, panel berpindah ke pertarungan papanya Hunter SJW lagi. Di situ Ragan dan Silent sudah merasakan bahwa Shadow Monarch yang asli sedang OTW bangkit. Dengan paniknya Silent berkata, Fragment of Beyond Leg dari tubuh yang sedang kau lindungi, malah petaka yang paling mengerikan berusaha bangkit. Apa kau berniat menjatuhkan tempat ini ke dalam kehancuran? Apa yang sebenarnya kalian pikirkan? Meskipun dihasut lawannya, namun papanya Jinwo tetap teguh pada pendiriannya. Dan kini Ragan, Silent dan Sung Il-wan, mereka bertiga sudah bersiap bertumbuk lagi. Tanpa ragu-ragu, kedua monarch itu langsung berlari menuju papanya Jinwo. Di lain sisi, Sung Il-wan sejenak mengevaluasi lawannya. Lalu dengan gerakan yang sangat efektif, Sung Il-wan berhasil menghindari tombak Trisula Silent. Berpikir ada celah, Ragan pun refleks mengincar titik buta Sung Il-wan. Tapi sayangnya, Sung Il-wan langsung menggunakan ganggang Trisula Silent untuk menepis cakaran dari Ragan. Tak berhenti sampai di situ, Sung Il-wan dengan sangat lincah berhasil melukai perut dan pundak Silent. Sontak saja hal ini membuat Silent murka. Dalam gumamnya, Silent berkata, sialan orang ini, dia membaca semua pergerakanku dengan matanya. Sedangkan Ragan, dia juga mulai pesimis. Dalam benaknya Ragan yakin Sung Il-wan adalah pejuang rupiah yang telah melewati banyak pertempuran. Pergerakan Silent semakin cepat. Dia berkali-kali menyerang papanya Jinwo, tapi tak ada satupun yang mengenainya. Dan gokilnya di sini, Sung Il-wan juga memanfaatkan tombak milik Silent untuk menangkis cakaran Ragan. Merasa buntu dengan serangannya, Silent menggunakan bau mulut busuknya. Tapi, jebret, Sung Il-wan langsung menendang dagu Silent saat itu juga. Dalam sekejap, Silent terlempar begitu jauh.
Berpikir ada kesempatan untuknya, Rakan pun langsung mangap dan berniat menelan kepala Sung Ilwan. Sementara itu Sung Ilwan juga tak bodoh membiarkan dirinya dimakan. Dia lantas menancapkan dagger miliknya di mulut Rakan, dan hal itu membuat Rakan kesakitan dan cekot-cekot mulutnya anjing. Tak mau membiarkan peluang emas terbuang percuma, Sung Ilwan langsung menghantam perut Rakan dan boom, Rakan pun terlempar beberapa meter. Emosi karena merasa dipermainkan, Rakan pun mencabut dagger Sung Ilwan yang menancap di mulutnya dan berniat menghabisi nyawa lawannya saat itu juga. Tapi secara tiba-tiba Rakan merasakan sensasi yang tak pernah dia lupakan. Naluri dalam dirinya menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat ini. Dengan ketakutan yang sangat besar, Rakan sejenak menoleh melihat Sung Jinwo. Dan di saat itu pula Rakan sadar bahwa Monars yang asli telah kembali. Dengan refleks dia pergi menjauh. Sementara itu, Selet baru saja bangun setelah digeprek Sung Ilwan. Sambil menatap papanya Jinwo, dia berkata, "Ayo kita serang lagi, Rakan." Tapi Rakan menjawab, "Aku cukup sampai di sini saja." Tentunya perkataan Rakan itu membuat Selet bingung. "Sudah tidak waras kau. Kau datang jauh-jauh hanya untuk kabur kah?" ucap Selet, dan Rakan menjawab, "Tidak bisakah kau rasakan mana di sekitarnya itu loh mulai bergemuruh. Tidak lama lagi, Sudo Monars akan bangkit. Aku tidak mau ikut campur dalam pertarungan ini." Mendengar itu, Selet emosi. Dia berteriak, "Bukankah kau sudah berjanji akan membantuku menghabisi Sudo Monars?" Rakan membalas, "Aku cuma berjanji membantumu kalau dia masih menjadi manusia. Namun yang akan kau hadapi sebentar lagi itu adalah Monars yang asli. Jadi mana mungkin aku memegang janjiku?" Tersentak dengan ucapan rekannya, Selet heran kenapa seorang Monars bisa-bisanya melarikan diri karena ketakutan. Rakan pun menjelaskan dengan berkata, "Selet, kau tak akan memahami karena belum pernah melawan Sudo Monars secara langsung. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Aku akan mendoakan semoga kau selamat." Setelah mengucapkan kalimat payah tersebut, Rakan resmi meninggalkan pertempuran. Dasar bot. Sempat emosi karena ditinggal rekannya begitu saja. Namun pikirnya udah tanggung kali ya. Maka dari itu Selet berniat menyelesaikan ini dengan serangan pamungkasnya. "Rasakanlah kengerian dari es milikku, makhluk lemah. Lihatlah, inilah kekuatan sejatiku." Sambil mengucapkan itu, Selet menaruh tombak trisulannya di tanah. Seketika itu juga hawa dingin dan angin yang sangat kencang menggempaskan semua benda. Tidak hanya itu, Selet juga tipis-tipis melontarkan segala jenis senjata ke arah Sung Ilwan. Sayangnya seperti biasa, serangan itu tak ada satupun yang mengenai Sung Ilwan. Merasa emosi tak bisa mengalahkan bapaknya Jinwo, Selet merentangkan tangannya ke atas. Dan dalam sekejap muncul bongkahan es yang begitu besar di langit. Tercengang dengan hal itu, Sung Ilwan lupa dengan berbagai senjata yang masih terus menghantamnya. Alhasil salah satu lengannya putus. Kali ini Sung Ilwan tak bisa berpikir jernih lagi. Ditambah tubuhnya yang sudah terluka, serta masih ada es batu super besar ala Abang Selet sudah OTW menuju mereka. Di saat yang sama, sebuah bayangan hitam menabrak es tersebut. Seketika itu juga, bongkahan es batu yang dibanggakan Selet hancur lebur di tangan Beru. Di situ bukan hanya Beru yang datang membantu, tapi Igris juga. Dan kali ini dia sudah dapat berbicara nggak bisu lagi anjing. Igris berkata, "Jangan menyebut dirimu seorang Monars hanya dengan kekuatan cuma segitu." Ketika melihat semua anomali ini, Selet cuma bisa bengong. Dia yakin para prajurit martial grade yang dimiliki Jinwo, kekuatan aslinya telah kembali. Tidak lama setelah itu, MC kebanggaan kita keluar dari penjara es milik Selet. Si Monars bis itu kabur ya. Kata siapa kalian boleh pergi begitu saja, ucap Jinwo dengan kerennya. Melihat kemunculan Sung Jinwo setelah bangkit dengan kekuatan OP-nya, Selet merasakan bahwa ada sebuah dinding yang tak mungkin bisa dia lewati. Jurang antara dirinya dengan pria di depannya sangatlah besar. Berbeda dari Jinwo yang dulu, kali ini pembawaan dirinya jadi lebih enjoy, aman dan santuy. Dia bahkan seperti tak menghiraukan Selet di depannya. Hal pertama yang dilakukan Jinwo saat itu adalah melepaskan energi untuk mencari Rakan. Dengan pancaran kekuatan yang terus-menerus meluap menutupi bumi itu sendiri, sehingga dimanapun Rakan berada sekarang, Jinwo dengan mudah mengetahuinya. Kocaknya, Selet otaknya masih dungu anjing. Dia berpikir, ini waktu yang tepat untuk menyerang Jinwo. Lantas dengan bertaruh pada serangan terakhir dengan sisa semua kekuatannya, Selet melepaskan tombak menuju Hunter SJW. Di tengah situasi itu, bukannya lari ataupun menghindar, Jinwo tetap santuy tak bergeming dari tempatnya berdiri.
Yang dia lakukan cuma mengangkat satu tangannya untuk menangkis tombak milik Xyloth. Dan boom, tombak itu bengkok sendiri anjing. OP bener nih Hunter SJW. Bagaimana bisa? Jadi ini gak kekuatan Shadow Monarch yang asli? Gumam Xyloth. Di situ Jinwo cuma berkata, sampai aku bisa membereskan si bis itu, tunggulah di sini saja. Setelah mengatakan itu, Jinwo pun langsung pergi mencari Rakan. Sementara itu di lain tempat, kita diperlihatkan Rakan dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Naasnya nggak berselang lama, aura yang tak pernah dia lupakan muncul di tempat tersebut. Dan yang benar saja, dari samping sudah muncul Sung Jinwo. Ketika dia menatap pria di depannya, Rakan tersadar bahwa dirinya tak bisa menang ataupun lari dari tempat ini. Jurang kekuatan mereka sangatlah besar, dan insting Rakan memaksanya untuk tunduk dan sujud di hadapan Paduka SJW. Shadow Monarch, aku King of Beasts, tidak ingin melawanmu. Mohon maaf atas tindakanku yang kejam, dan kumohon terimalah aku sebagai sekutumu. Tidak lama lagi, Destruction Monarch juga akan turun ke bumi bersama para pasukannya. Dan di waktu itulah, aku dan pasukan Beastku akan membantumu. Ucap Rakan, dan Jinwo menjawab, oh oke. Mendengar itu muncul dah seringai jahat di wajah hewan putih dan menggemaskan ini bre. Saat itu Rakan berpikir pria di depannya hanyalah Monarch yang palsu. Karena kalau Jinwo adalah Asbon, tidak mungkin pengkhianatannya yang dulu dimaafkan begitu saja. Usut punya usut dalam otaknya. Rakan sudah ada rencana jelas menghabisi Jinwo, yaitu saat Destruction Monarch muncul di bumi. Namun kebahagiaan Rakan sirna saat Jinwo berkata, sebelum aku melepasmu, hutang kita yang tadi harus diselesaikan dulu dong. Cakar mulu menembus dadaku rek. Waduh, sampai membekas 5 luka sekaligus anjing. Jadi Rakan, akan kumaafkan kau asalkan selamat dari 5 seranganku. Tersentak dengan ucapan lawannya, Rakan pun bersiap siaga untuk bertarung. Apa kau bercanda dengan King of Beasts ini ha? Mungkin aku akan berakhir di sini, tapi kau juga tak akan selamat begitu saja, ucap Rakan. Melihat mangsanya ini, Jinwo langsung mengeluarkan daggernya. Lantas tanpa banyak bacot, Jinwo pun berlari menebas tubuh Rakan. Jebret. Salah satu anggota tubuh Rakan terpotong. Sekarang tersisa 4 serangan. Persiapkan dirimu, Monarch sialan. Sambil mengatakan itu, Jinwo terus menyiksa Rakan tanpa henti. Konyolnya, kita tak diperlihatkan secara detail tentang pertarungan tersebut, dan malah kita dialihkan ke panel yang lain. Aduh, kecewa juragan. Oke, lanjut aja lah. Saat ini Xyloth kerjaannya cuma menatap Beru yang sedang mengobati Thomas Lebeu. Tak mau lawannya nganggur, tiba-tiba Ygritte mengayunkan pedangnya ke arah Xyloth. Secara refleks, Xyloth menghindari tebasan itu. Tak berhenti sampai di situ, Ygritte terus mengejar kemanapun Xyloth berlari. Dengan kekuatan aslinya ditambah asupan mana dari Shadow Monarch, membuat Ygritte tak pernah kehabisan energi untuk bertarung. Di sisi yang lain, Xyloth dalam keadaan yang tak menguntungkan karena mananya tidak bisa dipulihkan. Di situ, tebasan pun dilepaskan Ygritte lagi. Sayangnya masih meleset dari targetnya. Dengan bangganya, Xyloth berkata, tak usah melakukan tindakan yang sia-sia. Kau pikir bisa melawanku ha? Namun Ygritte tak menanggapi ucapan Xyloth. Dia malah mengibarkan jubahnya, di mana dari jubah tersebut keluarlah Sung Jinwo. Sambil keluar, Jinwo melemparkan taring milik Rakan. Hunter SJW mengatakan kalau Beast Monarch sudah meningsoi. Sontak saja hal ini membuat Xyloth sangat terkejut. Black Beast Monarch, Beast Monarch, dan kau S Monarch. Dengan wafatnya kalian bertiga, hal ini akan menjadi peringatan bagi Monarch yang lain, ucap Jinwo. Mendengar itu, Xyloth tak peduli. Dia dengan bodohnya berniat menghabisi Jinwo dengan serangan remehnya. Namun sebelum serut Xyloth mengenai targetnya, dagger milik Jinwo sudah nancep duluan di tubuh Xyloth. Belum putus asa atas perjuangannya, Xyloth lantas bersiap menyerang dengan nafas busuknya. Tapi dengan satset, Sung Jinwo langsung menutup mulut Xyloth dengan tangannya. Dan setelahnya, jebret, Jinwo menebas tubuh Xyloth. Seketika itu juga, darah mengucur deras dari tubuh Monarch konyol ini bre. Di situ Jinwo berkata, Beast Monarch meningsoi dalam 4 serangan. Dan kau akan bertahan sampai berapa serangan, S Monarch? Tak sanggup menjawab pertanyaan itu, Xyloth cuma bisa menggerang kesakitan. Hingga pada akhirnya, S Monarch pun tumbang dengan sendirinya. Dengan begitu, teror dari para Monarch telah selesai. Dunia kini kembali damai lagi. Namun meskipun ini sudah berakhir, Jinwo penasaran kemana perginya orang yang telah melindungi dirinya saat masih terjebak di dalam penjara es. Dan saat itu ada sebuah dagger yang tergeletak di situ.
Tanpa pikir panjang, Jinwo pun mengambilnya. Dan setelah diperhatikan dagger tersebut, Jinwo yakin orang yang telah melindunginya adalah papanya sendiri, Sung Il-wan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, mari kita bahas masa lalu Sung Il-wan. Gate adalah lubang besar yang mendatangkan monster dari dalam, dan para hunter diharuskan keluar dari sana setelah 1 jam mengalahkan bos dungeon. Sayangnya waktu itu Sung Il-wan tak punya pilihan lain selain untuk tetap berada di celah dimensi. Saat itu tiba-tiba Ruler muncul di hadapannya. Mereka mempercayakan untuk meminjamkan kekuatannya agar Sung Il-wan menghentikan para monars, termasuk Shadow Monars. Sung Il-wan yang berada dalam posisi itu mau tidak mau menerima permintaan para rulers tersebut. Alhasil dengan kekuatan itu dia dapat kembali ke bumi dengan membawa tugas yang berat, yaitu sebagai utusan rulers. Namun saat tahu Shadow Monars adalah anaknya sendiri, Sung Il-wan hanya bisa berkeringat dingin. Dia tak bisa memenuhi tugasnya karena Shadow Monars adalah anak laki-lakinya. Meskipun Sung Il-wan tahu bahwa malapetaka umat manusia tertidur di dalam tubuh Sung Jinwo, namun tak ada yang bisa dia lakukan selain mengawasinya dari belakang. Setelah memakan banyak waktu, tujuan utama para rulers yang awalnya berfokus untuk mencegah kebangkitan Shadow Monars kini mulai berubah. Mereka memberikan perintah yang baru pada Sung Il-wan, yaitu melindungi Shadow Monars. Para rulers kali ini menyadari bahwa kekuatan Shadow Monars sangat mereka butuhkan untuk mencegah rencana Monars yang lain. Dan karena perintah yang baru itu, Sung Il-wan jadi tak ragu untuk membantu Jinwo. Balik lagi ke masa sekarang. Setelah melalui pertarungan melawan 2 Monars, Sung Il-wan lari dari TKP dengan bersimbah darah. Jadi, inikah akhir dari manusia yang menerima kekuatan ilahi? Ya, kalau memang takdirnya begini, aku bisa apa? Ucap Sung Il-wan. Lalu kemudian Jinwo datang mengembalikan dagger miliknya. Hunter SJW berkata, "Kau pikir aku takkan menemukanmu kalau kau langsung pergi? Apa kau mau pergi sekali lagi tanpa meninggalkan sepatah kata pun, Papa?" Sung Il-wan menjawab, "Apa kau membenci Papa, nak?" Jinwo membalas, "Ya, terkadang begitu. Saat aku pertama kali menjadi seorang hunter, saat aku sekarat, saat aku nyaris tidak selamat untuk kembali ke rumah, kau selalu terlintas dalam pikiranku, dan aku selalu membenci ketika hal itu terjadi, Papa. Tapi ada kalanya aku merindukanmu. Lantas bagaimana denganmu? Apa Papa tak ingin bertemu denganku? Maksudku dengan kami." Tersentak dengan ucapan anaknya, Sung Il-wan hanya bisa menangis haru. Dia menjawab, "Aku selalu merindukan kalian. Bahkan hanya dengan melihat kalian dari kejauhan, aku sudah cukup bahagia." Meskipun tubuhnya sudah pada batasnya, Sung Il-wan memaksakan diri untuk berdiri dan memeluk putranya untuk yang terakhir kalinya. Di panel ini kita tak melihat lagi Sung Jinwo yang terkenal dingin dan kejam. Ya, Jinwo juga adalah seorang manusia. Dia hanyalah seorang anak yang rindu akan kasih sayang dan hangat peluk dari papa tercintanya. Sambil memeluk putranya, Sung Il-wan berkata, "Ingin rasanya papa berbicara lebih banyak denganmu. Maaf karena papa tidak bisa menjadi papa yang baik untukmu. Sayonara." Setelah mengatakan itu, Sung Il-wan pun lenyap menjadi partikel kecil terbang ke angkasa. Tragedi ini membuat kebencian Jinwo semakin teramat dalam, hingga tanpa sadar dia berteriak sekencang mungkin, "Kau mendengarku, Monars? Kalian akan membayar atas tindakan yang kalian lakukan hari ini." Kala itu teriakan Shadow Monars menggetarkan seluruh dunia. Inilah permulaan perang yang sesungguhnya. Sementara itu di apartemennya, mamanya Jinwo juga entah bagaimana caranya bisa tahu. Mungkin firasat kali ya. Dia merasa kalau suaminya telah meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Jadi dengan hati yang ikhlas, dia mengajak Jin A untuk pindah apartemen. Di TKP semua ambulan mulai berdatangan membawa orang-orang yang terluka ke rumah sakit terdekat. Monster yang menghabisi penduduk telah ditaklukkan. Yang tersisa saat ini cuma debu dan puing-puing bangunan. Sementara itu Jin A dan mamanya memeluk penuh haru kepulangan Sung Jinwo. Di panel yang lain, Hunter Choi menghampiri Yeonho sambil berkata, "Tadi kulihat kau sangat panik, Yeonho-san. Apa sekarang kau sudah tenang?" Yeonho menjawab, "Sebelum berbicara, mending kau usap dulu keringat dinginmu itu." Di panel yang lain dari kantornya, Ketua Jinchul melihat hasil dari kekacauan para Monars sambil merenungkan ucapan Sung Jinwo yang telah berjanji menghabisi Xailet. Dan setelah janji itu ditepati, hanya air mata yang tumpah dalam wajah Ketua Jinchul dan juga ucapan terima kasih untuk Hunter SJW. Namun meskipun telah mengalahkan musuh yang kuat, semua orang jantungnya masih dak-dik-duk ser karena gate yang super besar di Korea akan segera terbuka.
Terlihat banyak hunter dari seluruh dunia berkumpul di sini, mulai dari Liu Zigang, Thomas, Ketua Jincul, dan yang paling depan Sung Jinwo. Mereka semua bersiap menanti monster apa yang keluar dari gate itu. Di situ Jaein penasaran, dia bertanya, "Ini pertama kalinya aku melihatmu gugup begitu, Mas Jinwo." Mendengar itu, hunter SJW menjawab, "Ah, begitukah?" Gak lama kemudian gate itu pun terbuka. Melihat kejadian ini, semua hunter sudah bersiap-siap untuk bertempur. Namun yang keluar dari gate itu bukanlah monster yang Jinwo bayangkan, melainkan itu adalah pasukan Shadow Monarch yang asli. Saat melihat kemunculan Monarch hitam legam tersebut, salah satu NPC berteriak, "Minasan, serang!" Dalam sekejap, semua hunter bersiap. Namun tiba-tiba Sung Jinwo mengatakan dengan lantang, Jangan ada yang menyerang. Sontak saja hal ini membuat para keroco-keroco di sini bingung apa tujuan Jinwo mengucapkan itu. Bahkan Jamet Choi dan Jincul sudah was-was tuh. Mereka berpikir hunter Sung Jinwo sudah gila, bakal melawan para monster itu dari jarak dekat. Di sisi yang lain, para makhluk yang keluar dari gate secara perlahan turun tanpa adanya perlawanan. Menanggapi ini, Jinwo juga melakukan hal yang sama. Dan ketika pemimpin pasukan gelap itu yang bernama Belion berhadapan dengan MC kita, tanpa diduga dia langsung menundukkan tubuhnya. Dan bukan hanya Belion, tapi bawahnya juga melakukan hal yang sama. Dulu mereka adalah situs squad yang dimiliki oleh Asbon, dan kini para pasukan yang baru mencoba mengakui bahwa Jinwo lah tuan mereka yang sekarang. Di sisi yang lain, semua hunter cuma bisa tercengang melihat hal yang gak logis ini. Apalagi di antara situs squad ada 3 naga, yang dimana menurut Thomas 1 naga saja sudah cukup untuk mengancam kehidupan umat manusia. Inikah pasukan bayangan yang asli? Dengan begini, perang sesungguhnya akan dimulai dari sekarang, ucap Jinwo. Sementara itu di ruang rapat para anggota Asosiasi Hunter Korea, mereka dibanjiri dengan pertanyaan media luar negeri untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kemarin tentang apa yang dilakukan hunter Sung Jinwo sehingga bisa menundukkan 100.000 monster yang baru saja keluar dari gate. Dan anggota asosiasi pada bingung nih kemana perginya hunter Sung Jinwo sekarang, karena hunter SJW lost kontak, WA pun juga tak aktif. Di sebuah tempat di pulau kosong di dekat Jepang, kini menjadi markas pusatnya Jinwo. Di panel terlihat Jinwo berdiri di atas tangan Tax sambil melihat kedua pasukannya. Satu pasukan Sung Jinwo RRQ, yang satunya pasukan asli dari Asbon yaitu Epos. Dan di situ Jinwo niatnya ngadain sparring antar pasukan. Hal ini Jinwo perlukan demi menganalisis sampai di mana kekuatan para bawahnya. Ketika melihat ide dari master barunya ini, Belion sedikit terkejut. Dalam benaknya dia tak pernah kepikiran ide semacam itu. Lalu kemudian Beru datang menghampiri. My Lord, berikan ujian padaku demi membuktikan kelayakanku sebagai Grand Marshal. Mendengar itu, Belion dan Jinwo sedikit bingung. Lantas Beru menjelaskan kalau dia ingin melawan Belion. Tanpa pikir panjang, Jinwo pun mengabulkan permintaan Beru. Kini kedua komandan terkuat saling berhadapan-hadapan, Beru dengan cakarnya, sedangkan Belion dengan pedang super besarnya. Tepat setelah aba-aba pertarungan dimulai, Beru langsung berlari menuju Belion. Namun tanpa diduga, Belion melepaskan tebasannya, yang dimana pedangnya sangat lentur, sehingga dapat digunakan layaknya cambuk. Tak perlu waktu lama, dalam sekejap itu pula, Belion dapat menangkap Beru. Dalam diamnya, Jinwo menyimpulkan pertarungan ini sudah berakhir. Karena memang sekilas, pergerakan Beru sudah dikunci oleh Belion sepenuhnya. Namun bukan Beru namanya kalau menyerah begitu saja. Dia mencoba untuk bangkit dan menyerang Belion lagi. Sayangnya tak peduli sekeras apapun usahanya, Belion dengan mudahnya berkali-kali menumbangkan Beru. Dengan keadaan tertati-tati di tanah, Beru berkata, "My Lord, aku masih bisa melanjutkan pertarungan ini." Jinwo yang heran pun bertanya, "Beru, kenapa kau begitu menginginkan posisi Grand Marshal?" Beru pun menjawab, "Aku ingin berada di posisi itu, biar hamba ini bisa selalu berada di sampingmu, My Lord." Jinwo membalas, "Grand Marshal itu layaknya tangan kanan, apa kau tidak mau menjadi tangan kiriku?" Mendengar ucapan tuannya, Beru pun langsung mewek bre. Gak lama kemudian, Igris menawarkan diri untuk menantang Belion. Tapi keinginan itu tak dikabulkan oleh Jinwo. Dan sekarang yang membuat Jinwo penasaran adalah apa yang sedang direncanakan Tax bersama para naga Dragon. Gak berselang lama, para naga menyemburkan nafas apinya ke langit. Di sisi yang lain, ketika melihat kekuatan 3 naga itu cuma segitu aja, Tax memasang senyuman mengejek. Dan setelah itu dengan memegang orbs yang ada di tangannya, Tax menunjukkan kekuatan sihir yang begitu kuat.
Seketika itu juga, para Ors bersorak atas kehebatan Tax. Sedangkan 3 naga ini terlihat sangat kesal. Bahkan Jinwo yang melihat itu menilai apa yang dilakukan Tax sama saja berbuat curang. Lalu kemudian Jinwo ingin tahu apa yang sedang dilakukan oleh para pasukan semut ini. Lantas Belion menjelaskan, mereka para semut berniat membangunkan tempat tinggal sederhana agar Paduka Jinwo beristirahat dengan nyaman sewaktu di sini. Tanpa diberitahu Belion, Jinwo paham kalau ini semua adalah rencana dari Beru. Di situ Belion bertanya, "My Lord, kenapa Anda tidak memanggil kembali prajurit ke dalam bayangan Anda?" Jinwo menjawab, "Kupikir itu akan membosankan. Terlebih lagi, kalian sudah terkurung lama dalam celah dimensi sebelum datang ke sini." "Oh iya Belion, yang kau layani sekarang bukan Shadow Monarch sebelumnya. Tidakkah kau merasa sedih karena tidak dapat bertemu dengan Asbon?" Belion menjawab, "Aku masih memihaknya meski dia melawan ruler yang mengkhianati Absolute Being. Ketika kekuatan ajal ada di tangannya, dia sendiri yang pertama memutuskan untuk menjadi prajurit kegelapan. Aku sudah melayaninya dalam waktu yang sangat lama dan tidak pernah sekalipun aku meragukan keputusannya." Setelah itu pembicaraan mengalir begitu saja. Mereka saling membahas cerita tentang Asbon dalam sudut pandang Belion. Dan sebelum Belion menjelaskan kisahnya, panel berpindah. Di Bandara Internasional Beijing, Cina. Di sana hunter kebanggaan mereka disambut dengan begitu ramainya. Salah satu NPC ingin tahu pendapat Liu, kenapa hunter Liu Zigang mau membantu Korea. Menanggapi itu, si gondrong ini langsung tersinggung. Dia menjawab, "Sampaikan saja pada mereka yang menanyakan pertanyaan bodoh itu. Aku Liu Zigang kurang yakin dapat menghentikan kejadian yang bahkan tidak bisa ditangani oleh hunter Sung Jinwo. Jadi aku pergi membantunya. Kalau tidak puas dengan jawabanku, sana bereskan sendiri monsternya." Gak lama setelah itu di Cina juga muncul gate yang begitu besar, dan hal itu membuat Liu tercengang beri. Sementara itu, Yogumun saat ini melaporkan semua kejadian kemarin kepada Antares. Mendengar itu, Antares menjawab, "Akan kutangani Shadow Monarch. Jadi kalian kusarankan diam saja, karena kita harus mencegah kerugian pasukan." Dan dengan begitu, Antares bersama para naganya bersiap untuk memburu Shadow Monarch. Di apartemen barunya, Jinwo memasakkan makanan yang lezat untuk keluarganya. Meskipun Jinha kagum dengan keahlian kakaknya memasak, tapi mamanya merasakan firasat yang buruk. Dia pun bertanya, "Nah, apa benar tidak terjadi apa-apa?" Jinwo pun membalas, "Apa maksudmu, Ma?" Mamanya pun menjelaskan, sebelum papamu melakukan pekerjaan berbahaya, dia selalu memasakkan mama makanan. Ada yang bilang, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kau sangat mirip papamu, Nak. Lantas Jinwo mencoba meyakinkan mamanya untuk tidak mengkhawatirkan apapun. Gak lama kemudian terdengar bel dan Jinwo pun langsung membukakan pintu apartemennya. Yang ternyata tamu tersebut adalah bapaknya Jinho, Yo Myung-han. Biar lebih santai, Myung-han pengen ngajak Jinwo ngobrol di luar rumah saja. Sambil jalan-jalan santuy di taman, Myung-han berkata, "Awalnya kupikir aku terbangun dari tidur abadi karena diriku itu spesial. Tapi dipikir-pikir lagi, keajaiban seperti itu tidak mungkin terjadi semudah itu. Tidak peduli mau dicari dimanapun, pasien yang terbangun dari tidur abadi itu cuma aku dan mamamu. Dan aku tidak bisa berhenti untuk mencurigaimu. Jadi Hunter Sung, kenapa kau menolongku?" Jinwo menjawab, "Menurutku, kau orang yang bisa diberi kepercayaan. Andaikan kau itu orang yang akan mengandalkan segala cara demi mendapatkan yang diinginkan, tidak mungkin aku akan menolongmu." Lantas Myung-han meminta pada Jinwo agar memperbolehkannya membalas budi, meskipun itu untuk hal yang remeh. Jinwo pun menjawab, "Kalau terjadi sesuatu padaku, tolong jaga mama dan adikku." Mendengar itu, Myung-han pun berjanji akan menjaga keluarga Jinwo apapun yang terjadi. Panel berpindah. Di situ Jinchul memberitahu Jinwo, bukan hanya Cina, tapi 8 super gate muncul di seluruh dunia. Dan Jinchul meminta pendapat Jinwo, apakah yang muncul dari gate-gate itu adalah para Shadow Squad. Jinwo membalas kalau yang akan keluar dari gate tersebut merupakan para musuh umat manusia. Di situ Jinwo bertanya, "Apa kau mempercayaiku, Jinchul-san?" Jinchul menjawab, "Iya, aku percaya padamu, Hunter Sung." Mendengar itu, Jinwo pun mendekati ketua Jinchul sambil menempelkan jarinya. Seketika itu juga, Jinchul melihat semua kejadian masa lalu tentang tujuan Rulers ataupun Monarchs. Setelah mengetahui semua ini, Jinchul langsung berkeringat dingin. Dalam ketakutannya, dia terus bergumam, "Selama ini aku berpikir kalau dewa memberkahi umat manusia dengan kekuatan spesial. Karena itu aku yakin kita harus menghadapi monster demi melindungi masyarakat.
Tapi kalau yang diperlihatkan Hunter Sung barusan itu beneran, maka kesimpulanku selama ini cuma kesombongan belaka. Tidak habis pikir, seorang hunter atau awakener itu adalah orang yang selamat dari perang sesungguhnya. Seolah-olah dewa menyaring manusia supaya cuma beberapa yang terpilih untuk selamat. Ini bukan perang antara manusia melawan monars, melainkan monars melawan ruler. Perang antara kedua pihak dengan kekuatan yang maha dahsyat. Setelah Jinchul agak tenang, Jinbo menjelaskan, gak lama lagi para demonic beast akan muncul dari salah satu gate. Dan yang paling parah jika yang muncul itu adalah Antares. Dia merupakan Monarch of Destruction atau bisa dikenal dengan King of Dragon. Dan saat Antares berubah ke wujud naganya, tidak peduli semua hunter di seluruh dunia berkumpul untuk melawan, kekuatan mereka tak akan bisa memberinya goresan. Bahkan menurut Jinbo, hanya dengan nafasnya saja Antares dapat membakar habis bumi ini. Dan Jinbo berniat melawan Antares beserta para pasukannya sendirian. Lantas Jinchul bertanya, Jinwo-san, tolong beritahu kami agar kami bisa membantumu. Dengan spontan, Jinbo menyuruh Jinchul untuk mengumpulkan beberapa perwakilan negara demi memberitahu invasi Antares yang gak lama lagi. Keesokan harinya, tugas itu langsung dilaksanakan oleh Jinchul sehingga 152 perwakilan negara datang. Karena semua orang sudah berkumpul, Jinchul pun menelepon Jinwo. Dalam via telepon itu, Jinchul berkata, Hunter Sung, di mana kau sekarang? Jinwo pun mengangkat telepon itu sambil menjawab, iya, ini baru sampai kok. Mengetahui bahwa Hunter Sung sudah tiba di TKP, Jinchul pun menutup teleponnya. Kemudian semua orang diajak masuk ke sebuah ruangan, entah itu presiden, perdana menteri, ataupun guildmaster, sampai ketua asosiasi datang ke sini. Mereka semua berharap gate kali ini juga bisa diselesaikan tanpa masalah. Tapi Hunter Sung malah mengatakan yang sebaliknya. Di depan semua orang, Jinbo berkata, ini akan menjadi masa yang sulit untuk semuanya. Tidak ada satupun manusia bisa berpaling dari peperangan ini. Nanti mereka akan muncul dan menghancurkan segala sesuatu. Di situ, salah satu NPC kita sebut saja namanya Bobby. Bobby bertanya, kau ingin kami mempercayai apa yang kau katakan barusan? Bukankah itu berarti hunter tingkat nasional pun tidak mungkin bisa menghentikannya? Jinwo pun menjawab, ratusan demonic beast yang lebih kuat dibandingkan Kamis akan muncul. Mereka adalah malapetaka terbesar di bumi. Bahkan mustahil untuk hunter tingkat nasional menghentikannya. Tentunya mendengar itu semua orang langsung bersorak ramai-ramai. Mereka ingin Jinwo menunjukkan bukti atas omongannya. Tanpa banyak bacot, Jinwo pun mengangkat tangannya. Seketika juga muncul banyak gate di belakang Jinwo. Di sisi yang lain, semua orang yang melihat kejadian ini terkejutnya bukan main bre. Jinwo menjelaskan, musuh kali ini dapat menciptakan gate di mana dan kapanpun. Jumlah pasukan mereka sangatlah banyak dan waktu yang diberikan pada kita cuma untuk menyaksikan kedatangannya. Lantas Biro Hunter Amerika bertanya, sekarang kita sudah tahu yang akan muncul dari gate itu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Hunter Sung? Jinwo pun menjawab, jangan mendekati gate, larilah sejauh mungkin. Kuharap kalian bisa pergi dari lokasi itu. Alhasil, dampak yang ditimbulkan dengan adanya pemberitahuan ini sangatlah besar. Mereka yang ketakutan berusaha sekeras mungkin untuk melarikan diri. Panel berpindah, kini di markas baru Hunter SJW sudah berdiri megah sebuah istana. Namun bukannya bahagia, Jinwo malah emosi. Dia pun berkata, Beru, kemarilah. Hantam kepalamu ke tanah. Ini yang kau maksud rumah kecil-kecilan untuk istirahat, ha? Jelas-jelas ukurannya jauh lebih besar dari kata rumah. Sambil menundukkan kepalanya di tanah, Beru menjawab, My Lord, kalau Anda ingin istirahat di rumah, paling tidak ukurannya harus segini. Lalu kemudian Jinwo juga pengen tahu siapa yang ngasih bendera di atas istana tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Belion ikutan menundukkan kepalanya di tanah. Dengan kata lain, bendera itu adalah ide dari Belion. Mengesampingkan itu, Jinwo bertanya pada Belion, kalau dirinya meningsoi, apakah Belion akan mengambil alih pasukan ini? Belion menjawab, hidup kami bersama Sang Monarch. Kami juga akan kembali ke kehampaan ketika Sang Monarch tiada. Sambil berjalan, Jinwo bertanya lagi pada Belion, sebesar apa perbedaan pasukan ini dengan pasukan musuh? Belion menjawab, kira-kira perbandingan jumlah pasukan ada 100 kali lipat. Ketika mendengar itu, ada sedikit rasa cemas dalam benak Jinwo, karena jumlah musuh ada 10 jutaan lebih. Panel berpindah, seorang hunter rank S Kanada yang bernama Jay Mills. Dia ditanya oleh para awak media. Mereka penasaran kenapa Jay Mills beserta para hunter yang lain tidak memperdulikan peringatan dari Hunter Sung untuk menjauhi gate. Jay menjawab, tidak peduli sekuat apa hunter SJW itu, kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak selamanya mutlak.
Jay terlalu angkuh dan berpikir dapat menghadapi masalah ini. Dan rekaman pembicaraan itu Jinchul beberkan kepada Sung Jinwo. Jinchul mengatakan berkat pidato Jay barusan, dia dapat membuat beberapa hunter mengikuti jejaknya dan bergabung di Kanada sana. Tentunya mengetahui ini, Jinwo gak peduli. Jinwo sudah memutuskan untuk pergi ke Cina dulu. Pertanyaannya, kenapa Jinwo memilih Cina? Karena kemunculan 8 Supergate yang muncul, cuma negara Cina yang paling dekat dengan Korea. Jadi kalau Cina selamat, Korea Selatan secara tidak langsung ikut aman aja cuy. Keesokan harinya, Jinwo mendatangi negeri tirai bambu tersebut. Dan di sana Jinwo disambut langsung oleh hunter Liu Zigang. Dari bandara saja, gate super besar itu sudah kelihatan bre. Bersamaan dengan adanya bahaya ini, Liu menjelaskan ada 100.000 elit sudah bersiap. Dan ya, seperti inilah tampang-tampang hunter kerucu bre. Liu menjamin 100.000 orang yang ada di sini kemampuannya bukan kaleng-kaleng. Di saat yang sama, Jinwo juga berkata, keluarlah pasukanku. Dalam sekejap, para Seto Squad memenuhi area ini. Melihat itu tentunya Liu tak bisa menyembunyikan perasaan terkejutnya. Perasaannya semakin bercampur aduk ketika tahu makhluk Summon Jinwo dapat berbicara. Yang dimana saat itu Beru memarahi Liu karena dia gak terima kalau ada seseorang berada di sisi kiri tuannya. Bagi Beru, sisi kiri adalah tempatnya. Menanggapi ini, Jinwo pun berusaha meredam emosi Beru dengan mengatakan bahwa Liu adalah temannya. Gak lama kemudian gate itu terbuka. Kendati demikian, Belion tak merasakan apa-apa dari gate tersebut. Mendengar penuturan dari Belion, Jinwo pun bertanya, bagaimana dengan gate yang lain? Belion menjawab, menurut prajuritku yang tersebar, semua gate juga sama. Tidak ada monster yang keluar, Paduka. Mendengar itu, entah kenapa hati Jinwo semakin gak tenang. Dia bergumam, sial, aku salah perhitungan. Kupikir para monars memunculkan gate di seluruh dunia untuk menyebarkan pasukannya. Tapi nyatanya mereka memfokuskan semua pasukannya yang jauh dari tempatku. Dan seperti dugaan Jinwo, tempat terjadinya teror yang sebenarnya adalah ya di tempat ini bre, Kanada. Di situ dengan gagahnya Jay memimpin para hunter. Apalagi para warga di sana juga bodoh-bodoh guys. Mereka yakin Jay dan para hunter yang lain bisa menghadapi para monster yang keluar dari gate. Kami akan meraih kemenangan, tidak peduli demonic beast seperti apa yang muncul, ucap para warga yang tak tahu apa-apa. Ya namanya juga NPC, belum tahu musuhnya dan gembor-gembor bisa menang. Gokil emang mereka ini. Dari gate itu muncul seorang pria dan tanpa mereka sadari, sosok tersebut adalah Detraction Monars. Dia adalah Antares, seorang monars yang sanggup mengimbangi kekuatan Sung Jinwo. Awalnya Jay dan para hunter yang lain agak sedikit kecewa karena yang keluar bukanlah monster dalam jumlah banyak, melainkan cuma satu sosok saja. Di situ perlahan Antares turun ke tanah dan tepat di hadapan Jay. Antares bertanya, apa kau raja di tempat ini? Awalnya Jay cuma diam melongo. Dia yakin pria di depannya bukanlah demonic beast. Namun salah satu hunter, kita sebut saja Purnomo. Purnomo berkata, demonic beast bisa membuat perlengkapan mereka sendiri. Mereka menggunakan alfabet runik dan hidup sesuai dengan hierarki masyarakat mereka. Dengan kata lain, mereka pasti punya kecerdasan yang sama seperti manusia. Mereka hanya tidak ingin berkomunikasi kepada kita. Jadi tidak perlu terkejut kalau demonic beast mempelajari bahasa manusia untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Sontak saja saat mengetahui hal ini, Jay langsung besar kepala. Dalam senyumnya dia bergumam, sudah kuduga akan seperti ini. Alasan Hunter Sung bisa menundukkan monster dari gate itu karena dia bisa berkomunikasi dengan mereka. Ku yakin mereka menanyakan siapa rajanya dan langsung mematuhinya. Dengan pemikiran bodoh ini, Jay secara spontan mengatakan kepada Antares bahwa dialah rajanya. Sayangnya ucapan Jay ini tak digubris Antares. Detraction Monars tersebut malah ngomong sendiri tentang rasa kekecewaannya karena di tempat ini gak ada Jinwo. Sementara itu di Cina, Jinwo pun menelepon Adam untuk memastikan gimana keadaan di Kanada. Dalam via telepon itu, Adam mengatakan bahwa gate yang ada di sini juga tampaknya kosong. Mendengar itu, Jinwo pun sedikit lega. Namun gak berselang lama, Adam mengatakan lagi ada sesosok manusia muncul dari gate tersebut. Sontak saja Jinwo langsung panik. Dengan perasaan was-wasnya, Jinwo berteriak, Adam, larilah! Cepat lari secepat mungkin dari sana. Masih ada waktu untukmu. Cepat lari selagi bisa. Kau harus pergi dari sana secepatnya. Meskipun sudah disuruh lari, Adam malah bengong dan tak tahu harus gimana. Dalam via telepon itu, Adam menjelaskan para hunter kelas atas kini sudah menjadi debu.
dan naga dengan jumlah yang tiada habisnya bermunculan dari langit. Bukan hanya itu, semua jenis demonic beast berkumpul di sini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Karena Adam terlalu on gak lari dari tadi, Jinbo pun memerintahkan salah satu pasukannya untuk menjemput Adam. Namun sebelum mereka dapat pergi dari tempat itu, Adam dikejutkan dengan kemunculan Antares di depannya. Tanpa basa-basi, Antares langsung mangap tuh mulutnya dan dia melepaskan Breath of Destruction. Entah bagaimana nasib Adam, tapi yang pasti sambungan telepon antara Sung Jinbo dengan dirinya terputus. Hari ini Jinbo mengambil kesalahan fatal. Dia tak menduga kalau lawannya tidak membagi pasukan untuk muncul di setiap gate, tapi malah mengumpulkan di satu tempat yang jauh dari keberadaannya. Dengan perasaan kesal, Jinbo pun meninggalkan negara Cina saat itu juga. Sementara itu di Kanada, raut wajah Antares begitu gembira. Dengan mood yang baik ini, dia berkata, detakan jantung dari manusia, teriakan manusia, suara yang menghibur dari makhluk hidup yang dibinasakan. Ini adalah melodi yang sangat indah. Baiklah, persiapannya sudah selesai, hancurkan segalanya. Dengan satu perintah dari Antares tersebut, semua pasukan naganya menghancurkan segalanya. Entah itu reporter, hunter kelas atas, bahkan para warga. Pokoknya semuanya hangus dalam lautan api di hari itu. Tragedi di Kanada sana telah dilihat oleh David dari gedungnya. Sambil mabuk-mabukan, David ikutan depresi dengan kejadian ini. Dalam gumamnya dia berkata, ratusan naga disusul dengan raksasa, beast, makhluk serangga, semuanya menyerbu seperti ombak. Ini malapetaka yang sudah melampaui kemampuan manusia. Sekarang tinggal masalah waktu sebelum mereka semua sampai ke Amerika. Kali ini aku mengerti alasan Hunter Sung Jinwo memperingati kami untuk menjauh sejauh mungkin dari gate. Dunia sudah berakhir. Ya, semuanya berakhir. Gak ada angin, gak ada hujan. Hunter Sung datang tanpa salam dan langsung meminta runestone Kemis. Tentunya David tanya nih, buat apa runestone tersebut? Jinwo menjawab, akan kugunakan item itu untuk menyerang balik. Singkat cerita, sambil ngobrol-ngobrol, mereka berjalan menyusuri lorong. Hunter Sung, kalau ruler yang mengirim para monster dalam gate ke dunia kita, terus runestone yang terdapat dalam tubuh monster itu apa? David bertanya dan Jinbo menjawab, ini hadiah dari mereka untuk kita manusia, supaya bisa menghabisi monster lebih mudah. Ruler berniat mengalirkan mana ke dunia ini melalui pertarungan sengit antara manusia melawan monster. Dan pengulangan umat manusia itu seperti efek sampingnya, bukan tujuan utamanya. Runestone itu sengaja ditanam di dalam monster untuk menyimpan kekuatannya setelah tiada. Bisa dibilang runestone itu adalah metode dari ruler dalam membantu manusia melawan monster. Setelah dikasih runestone, Jinwo meminta David untuk mempertemukan dirinya dengan Madam Norma. Singkat cerita, mereka berdua pun bertemu. Dan saat melihat Jinwo, Norma berkata, tidak kuduga akan ada orang yang datang menemuiku dalam situasi seperti ini. Kau sudah bukan orang yang kukenal. Kalau dulu kau itu kegelapan di atas permukaan, sekarang kau menjadi kegelapan itu sendiri. Mendengar itu, Jinwo menjawab, aku masih orang yang sama yang dikenal olehmu, Nyonya. Hanya saja, kegelapan yang dilihat olehmu tempo dulu sudah menjadi satu denganku. Nyonya, apa kau bisa melihat masa depan? Menanggapi ucapan Jinwo ini dengan kekuatan anak Indihome, Norma pun langsung menerawang masa depan Sung Jinwo. Gokil nih MC, udah OP, masih aja percaya ramalan. Mungkin nih, Jinwo juga percaya zodiak anjing. Entah kenapa setelah selesai menerawang, air mata Norma menetes. Kau benar-benar sendirian. Apa kau berniat mengemban semuanya tanpa bantuan seorang pun? Tidak bisa ku percaya, bagaimana bisa seseorang menanggung semua beban seperti ini? Kau berniat mengorbankan diri sendiri demi menyelamatkan yang lain. Setelah mendengar ramalan itu, hati Jinwo jadi lega. Jadi tanpa banyak cincong lagi, Hunter SJW pun pergi dari tempatnya Norma. Dan beliau pun balik di tower PLN Korea sana. Sambil melihat senja, Jinwo niatnya push rank FF. Tapi tiba-tiba HP-nya berdering, di mana yang menelepon adalah pujaan hatinya, Cha Hai-in. Dalam obrolan via WhatsApp itu, mereka berdua saling berjanji akan bertemu dan berjumpa lagi jika ada waktu luang. Setelah panggilan telepon itu ditutup, Cha Hai-in dikagetkan Hunter Choi bahwa pesawat sudah ready buat terbang ke Kanada. Ya, para hunter kerucu-kerucu dari seluruh dunia, mulai dari Korea Selatan, Cina, Jepang, Jerman, bahkan Amerika, semuanya menuju satu titik, yaitu Kanada. Ya, di mana perang melawan 3 monarchs dimulai.
Di lain sisi dari tempatnya berada, Antares mengeluarkan hakinya sambil berkata, "Aku di sini." Getaran dari haki yang dimiliki Antares terus merambat hingga dirasakan oleh Jinwo. Setelah mereka berdua saling terhubung, Antares mengatakan kepada Jinwo, "Sudah puluhan juta nyawa melayang, mau sampai kapan kau bersembunyi seperti itu?" Jinwo menjawab, "Sebentar lagi kutemui kau anjing." Setelah perbincangan singkat antar telepati itu, Antares masih berdiam diri di atas sebuah gedung. Dalam diamnya dia berpikir Shadow Monarch pasti melarikan diri karena kalah pasukan. Namun secara tiba-tiba muncul beberapa roket menyerangnya dan hal itu menimbulkan ledakan yang sangat luar biasa. Saat ini beberapa pesawat tempur masih mengawasi dari angkasa tentang perkembangan musuh. Gak berselang lama dari asap yang mengepul muncul sosok yang sangat mengerikan dan itu adalah Antares dalam bentuk naganya. Dalam sekejap dengan serangan Breath of Destruction, Antares menghancurkan semua pesawat tempur di sekitarnya. Sementara itu di istananya, Jinwo duduk dengan perasaan gegana, gelisah, galau merana. Dia nggak yakin sanggup melawan 10 juta pasukan musuh. Entah itu Beru, Belion ataupun Igris, mereka bertiga nggak menyarankan MC kita untuk join ke medan perang. Mengerti perasaan bawahnya, Jinwo berkata, "Ku tahu kalau kalian semua mengkhawatirkan keselamatanku. Namun ada kalanya aku harus mengambil tindakan meski itu membahayakanku." Mendengar ucapan Jinwo itu, sontak saja mengingatkan Belion pada tekad Asbon. Dan tanpa berat hati lagi ketiga prajurit terkuat ini mengikrarkan janji kepada Paduka Jinwo. Kami akan selalu bersamamu sampai akhir, tuanku. Setelah itu mereka pun mulai berjalan keluar istana. Sejenak Jinwo melihat ponselnya dan Belion menyarankan agar Jinwo menghubungi keluarganya dulu. Namun Hunter SJW langsung meremukan HP-nya karena kalau dia mendengar suara mama atau adiknya, tekadnya akan goyah di medan tempur nanti. Dan dengan demikian, berangkatlah Jinwo bersama para dedemitnya login push rank. Panel berpindah dari tempat ruang kerjanya. Jinchul melihat berita di TV One tentang perang yang masih memanas di Kanada. Dengan tatapan putus asa, Jinchul menonton berita itu sambil terus berdoa dan berharap semoga ada keajaiban untuk keselamatan umat manusia. Sementara itu di TKP itu sendiri terlihat salah satu naga mengincar sebuah pesawat tempur. Untungnya saat pesawat itu meledak, pilotnya berhasil terjun payung duluan. Kita sebut saja pilot ini Bokir, botak kikir. Naasnya meskipun Bokir berhasil mendarat dengan selamat, jalanan di sana sudah dikuasai oleh para monster yang sangat beringas dan mengerikan. Dan saat Bokir menoleh ke belakang, sudah ada monster yang moncong mulutnya siap menelannya. Jebret! Masih meleset saudara, Bokir berhasil lolos dari caplokan pertama. Keberuntungan masih memihak Bokir karena saat itu dia menemukan sebuah senapan di dekatnya. Tanpa ragu lagi Bokir mengambilnya dan langsung ditembakkan ke monster tersebut sampai amunisi senapannya habis. Kendati demikian, monster itu tidak terluka sama sekali. Kini tak ada lagi yang bisa dilakukan Bokir selain pasrah akan hidupnya. Dengan ketakutan, dia menutup matanya berharap ada keajaiban menyelamatkan dirinya. Dan yang benar saja doa itu terkabul, di mana monster yang akan memangsanya telah mokat dihabisi oleh Hunter SJW. Di depan para monster yang sangat banyak, Jinwo berkata, "Cepat, pergilah." Setelah itu, pesta pun dimulai dengan menggunakan skill roller dodge jebret sing 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 ngising. Dalam sekejap mata, semua monster itu meninggoy bre. Dan seperti biasa setelah mengalahkan musuhnya, Jinwo membangkitkan mereka, Arise. Seketika itu juga, jumlah pasukan Jinwo bertambah. Inilah langkah pertama yang Jinwo pilih, mengurangi pasukan musuh dengan menjadikan Shadow Squad-nya. Tentunya kehadiran Jinwo di negara ini langsung diketahui oleh Antares dan dua monarch yang lain. Di sini Yogumun berpikir mengerahkan seluruh pasukan untuk langsung menyerang Jinwo. Sedangkan Terna agak sedikit ragu-ragu untuk menyerang. Kehati-hatian ini berlandaskan karena dia takut kena jebakan Batman musuhnya. Mendengar opini dari Terna ini membuat Antares jadi ikut kepikiran. Dalam diamnya dia bergumam, Abba Shadow Monarch berencana untuk mengalahkan seluruh pasukan di sini sendirian dan menjadikan sebagai pasukannya. Sepertinya dia ingin mengulur waktu dan menghindari pertarungan langsung. Shadow Monarch, sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan? Lemotnya pemikiran Antares dan Monarch yang lain dalam mengambil keputusan membuat Jinwo panen monster puluhan ribu prajurit bayangan baru.
Puluhan ribu prajurit bayangan baru telah ditambahkan ke pasukan bayangan MC kita. Ini seperti layaknya tsunami yang melahap segalanya. Ya, pasukan bayangan terus membanjiri medan pertempuran. Satu persatu monster Jinwo habisi tanpa kompromi. Tak ada yang dilewatkan pokoknya dah. Ada kalanya juga salah satu raksasa menyerang Jinwo saat dirinya lengah. Boom! Raksasa itu melepaskan tebasannya. Untungnya Jinwo ini MC cuy, jadi nggak bakal kena serangan seremeh itu. Malahan, hal ini membuat Jinwo memiliki celah untuk menyerang balik. Berlari secepat kilat, Jinwo menebas kaki raksasa tersebut. Tentunya karena kehilangan satu kakinya, raksasa itu kehilangan keseimbangan. Tanpa perintah dari tuannya, pasukan bayangan yang lain mencaplok raksasa itu. Dan saat ini para naganya Antares sudah mulai bergerak. Di sisi yang lain, meskipun telah mengalahkan banyak pasukan musuhnya, Jinwo merasa heran karena dia tak merasakan tanda-tanda pergerakan Antares. Meskipun begitu, Jinwo tak peduli. Dia akan terus membabat habis pasukan lawannya, sehingga Antares keluar sendiri menemuinya. Kini di atas Jinwo sudah banyak berkumpul ratusan naga. Dan saat para naga sudah mulai mendekat, Jinwo cuma diam sambil mengucapkan "Arise". Seketika itu juga, raksasa yang baru Jinwo habisi langsung bangkit dan menangkap naga-naga itu. Di lain sisi, ada salah satu naga melepaskan semburan es kopior ke prajurit bayangan. Alhasil, prajurit tersebut mokat dah. Setelah berhasil mengalahkan satu keroconya Jinwo, naga ini langsung star syndrome anjing. Dia berkata, beraninya boneka yang terbuat dari mana berbuat seenaknya. Lihatlah, kami para pelayan Dragon Monarchs akan menyingkirkan kalian. Mendengar ocehan naga ini, Jinwo yang ada di belakangnya membalas, bla 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 bla, kau terlalu banyak bicara. Setelah mengatakan itu, Jinwo pun langsung meluncur ke arah naga Star Syndrome tersebut dan jebret. Dalam sekejap, naga ini dah jadi almarhum cuy. Di sisi yang lain, Antares kelihatan sudah frustasi karena pasukannya perlahan berkurang secara drastis, sedangkan Shadow Squad semakin bertambah banyak. Di situ Antares memerintahkan Yogumun tetap di sini saja, sembari mempersiapkan serangan kejutan. Sedangkan Antares sendiri, dia berniat bertarung langsung dengan Shadow Monarchs. Sementara itu, para militer berusaha sekuat tenaga. Mereka menembak para monster yang berkeliaran di tempat ini. Meskipun udah tahu peluru nggak akan berfungsi melawan monster, tapi mereka berharap dengan usahanya ini setidaknya bisa menghambat pergerakan lawannya. Untungnya saat para monster akan memubang para manusia-manusia ini, ada sebuah tangan kekar mengempaskannya, dan itu adalah Thomas. Di saat yang sama, dari belakang para monster muncul ternak. Dengan gagah dan pedenya, dia berkata, "Aku, King of Monstrous Humanoid, sang Iron Body Monarchs. Aku yakin kau sudah tahu kalau aku bisa memenggal kepalamu bahkan sebelum kau berkedip. Jadi, apa kau masih ingin untuk menghentikanku?" Thomas dengan santai membalas, "Entahlah, lagi pula, aku benci tantangan." Gak lama kemudian dari bayangan Thomas, muncul Belion dan antek-anteknya. Sontak saja saat melihat hal ini, ternak mulai panik. Dia hendak menghubungi Antares, namun sayangnya telepati tak bisa terhubung. Hal itu dikarenakan Tax telah memblokir komunikasi agar mereka tak bisa melakukan kontak. Dalam situasi terpojoknya, ternak bergumam untuk menghabisi musuh. Ini bukanlah taktik dari pasukan bayangan ataupun Shadow Monarchs, tapi ini adalah cara seorang manusia. Dengan murkanya, ternak berkata, "Manusia itu tak punya hak untuk menjadi seorang Monarchs." Sontak saja ketika mendengar perkataan ternak, Beru langsung tersinggung. "Cari kembali ucapanmu barusan," ucap Beru. Ternak membalas, "Beraninya seorang prajurit sepertimu menghalangi jalan seorang Monarchs." Setelah mengatakan itu, ternak bertransformasi ke wujud buruk rupanya. Di sisi yang lain juga, Beru tak gentar sedikit pun meskipun lawannya adalah seorang Monarchs. Sementara itu, sang MC kita akhirnya bertemu dengan pesulap merah. Entah itu Jinwo ataupun Antares, takdir dunia ini ditentukan dari duel tersebut. Sambil menatap Jinwo, Antares penasaran kenapa dia tak bisa menghubungi ternak. Maka dari itu dia memiliki spekulasi. Ini adalah taktik kotor yang sudah direncanakan oleh Jinwo. Tanpa ragu lagi, Antares nyembur ke Mbak Dukun. Breath of Destruction telah dilepaskan. Dan dampaknya bukan main saudara. Apapun yang ada di depannya hangus terbakar. Sayangnya serangan itu belum mengenai targetnya. Dan terlihat Jinwo berada di atas langit sambil naik kaisel. Lalu kemudian beliau berkata, "Keluarlah." Seketika itu juga, para Shadow Squad dengan jumlah yang bejibun banyaknya langsung menyerbu dan menyerang Antares.
Sebelum lanjut ceritanya, panel berpindah, di mana kita diperlihatkan betapa ganasnya Liu Zigang melawan raksasa. Sambil melihat ke arah Jinwo bertarung, Liu Zigang bergumam, fluktuasi mananya memenuhi negara ini. Ratusan ribu hunter sedang bertarung melawan monster di seluruh tempat, terutama pancaran mana yang menusukku. Meski sudah jauh dari sana, akhirnya yang di sebelah sana juga sudah dimulai. Jangan kalah Hunter Zung. Oke, kembali lagi ke pertarungan MC kita. Ketika makhluk saman Jinwo sudah berada dekat dengannya, Antares langsung mengangkat satu tangannya, dan dari sana keluar semacam cakra busuk berwarna merah, orange, dan kuning. Dengan satu hempasan dari tangannya itu, semua Shadow Squad yang menyerang dirinya langsung mogat anjing. Antares berkata, "Apa makhluk remeh ini prajuritmu? Kau melawanku hanya dengan beberapa Shadow Squadmu, sedangkan kekuatan utamamu melawan Iron Body Monarchs." Tak peduli si pesulap merah ngomong apa, Jinwo main kabur gitu aja bre. Gak jelas. Kata Bang Berantu sih, ini adalah teknik pancingan guys. Di sisi yang lain, tanpa berpikir yang aneh-aneh kalau Jinwo sedang merencanakan sesuatu, Antares langsung mengejarnya. Dan yang benar saja, setelah melewati portal yang diciptakan Jinwo, Antares sudah ditunggu oleh pasukan Shadow Squad yang bejibun banyaknya. Bahkan terlihat di panel ini, prajurit milik Tarna juga telah menjadi pasukan bayangan. Yang lebih mengenaskan lagi, Tarna sudah meningsoi di tangan Beru dan Belion. Anehnya meskipun berada dalam situasi terpojok, Antares tak ketakutan ataupun panik bre. Hal ini karena dia juga memiliki sebuah rencana bersama Yogumun. Dengan satu perintah dari Antares, Yogumun pun membuka banyak gate atau portal. Dan yang keluar dari sana adalah para naga pasukan milik Antares. Dengan ini, rencanamu benar-benar kacau. Salah perhitunganmu akan membawamu pada kekalahan, ucap Antares. Menanggapi perkataan lawannya, Jinwo cuma membalas dengan senyuman meledek. Lalu setelahnya, Hunter SJW menarik kembali semua Shadow Squad ke dalam dirinya. Summon Release. Kenapa kau menarik kembali prajuritmu? Jangan bilang kau sudah menyerah ya. Benar juga, kau menyaksikan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Wajar saja jika kau menyerah, ucap Antares. Para naga melayang di langit mengitari Jinwo, dan di situ Jinwo cuma merem. Lalu kemudian beliau mengaktifkan runestone milik Gemis. Entah itu kawan ataupun lawan, semua yang mendengar teriakan Jinwo akan jatuh dalam ketakutan. Mengesampingkan para naga, Yogumun yang notabene Monarchs, dia juga sampai terintimidasi karena hal ini. Dan tujuan Jinwo melakukan itu agar kroco-kroco tersebut tak mengganggu dirinya saat membawa Antares. Dan tempat yang dituju Jinwo adalah di sini, pulau kosong di dekat Jepang, di mana kastil Jinwo dibangun. Di situ Antares berkata, jika kau mempunyai pasukan sebanyak itu, pertarungan habis-habisan seharusnya lebih menguntungkan dirimu. Namun hal itu juga akan menghabiskan manamu dengan cepat. Rencanamu untuk membawaku ke sini sendirian, itu strategi yang luar biasa. Aku mengakuinya. Terus apa di sana itu kastilmu? Untuk sekelas Shadow Monarchs, ukurannya sangat menyedihkan. Mendengar roastingan ini, Jinwo membalas, "Ya, kurasa ukurannya sudah cocok untuk pemakamanmu." Sambil mengatakan itu, Jinwo mengeluarkan dagger dan juga pasukan miliknya. Sedangkan Antares, dia berubah ke wujud naga super besarnya. Panel berpindah di Amerika dari tempat Biru Hunter. Norma dengan jelas dapat melihat kepulan dan kobaran api, padahal perangnya di Kanada sana. Dengan raut depresi, David berkata, segala jenis sihir menyebar luas ke seluruh dunia. Yang dikatakan Hunter Zung Jinwo itu benar apa adanya. Harus bagaimana kita? Sepertinya hidup kita akan tamat. Mencoba menghibur David, Norma membalas, semua hunter di seluruh dunia datang ke medan perang. Tidak peduli mau itu hunter rank E atau rank S. Yang dimana hunter rank E sedikit lebih kuat dibandingkan orang biasa. Mereka menggunakan armor dan senjata yang dialiri sihir. Kalau hunter rank E dapat menghabisi satu monster, maka hunter rank D dapat menghabisi 3 monster. Sedangkan hunter rank C berarti mereka menghabisi 10 monster. Juga tidak ada pengecualian untuk rank S. Mereka mampu untuk menghabisi ribuan monster, tapi pada akhirnya mereka akan menghilang menjadi bintang di antara yang lain. Namun ketika mereka menjadi bintang dan bersinar memenuhi langit, cahayanya sedikit redup. Tapi dengan begitu masa depan akan terlihat, dan orang-orang menyebut itu harapan. Norma, sok puitis lu anjing. Sementara itu di ruangannya, Bawan Jinchul melaporkan bahwa mereka mengetahui tempat Hunter SJW bertumbuh dengan Antares.
Dan bodohnya NPC itu meminta saran, haruskah mereka mengirimkan hunter untuk jaga-jaga di sekitaran duelnya Paduka Jinwo. Tentunya mendengar itu si Jinchul heran sekaligus bingung. Gua juga bingung anjing. Orang hunter rank S saja sudah dikirim ke Kanada sana. Ya kali ngirim rank E atau rank A. Udah nggak nyelesain masalah, malah tambah jadi beban anjing. Panel berpindah ke pertarungan MC kita. Saat itu Antares sudah bersiap menyerang Jinwo dengan Breath of Destruction. Namun sebelum serangan itu dilepaskan, Belion membungkam mulut Antares dengan pedangnya. Bukan hanya Belion, tapi satu squad yang lain juga ikutan membantu, di mana para raksasa memegangi tubuh Antares. Lalu kemudian dilanjutkan dengan Tax melepaskan sihirnya untuk menahan pergerakan lawannya. Bersamaan dengan itu, Beru dan Grid langsung bergerak menyerang. Jebret, serangan tersebut mengenai rahang Antares. Tidak berhenti sampai di situ, Igris yang ada di belakang juga ikut-ikutan dengan melepaskan tebasan Chidori Prigitiu. Alhasil Antares terkapar di tanah. Meskipun udah dipojokkan sedemikian rupa, Antares tidak meminta belas kasih pada musuhnya, tapi dia malah bahagia. Hehehe, lucu sekali. Aku suka bertempur dengan cara mengepung musuh dalam jumlah yang lebih besar dari mereka. Tapi ketika aku mengalaminya sendiri, ini sangat menghiburku. Kalau begitu, kali ini giliranku akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Dragon Fear. Antares mengeluarkan teriakan yang mengandung mana dari jiwanya, yang dimana membuat mereka yang lebih lemah darinya akan menjadi putus asa dan panik. Terlihat di panel ini, satu skuad milik Jinwo sama sekali tak berdaya. Dan Jinwo yang memahami betapa berbahayanya hal ini langsung mengcancel para makhluk samanya. Di saat yang sama, Antares membuka mulutnya lebar-lebar dan boom, Breath of Destruction dilepaskan. Dalam sekejap segala sesuatu di depannya menjadi tanah yang hangus terbakar. Akulah naga yang sebenarnya, akulah simbol kehancuran. Aku tercipta hanya untuk berperang, The King of Dragon dan juga Monarch of Destruction. Itulah aku, Antares. Sementara itu di sini, Jinwo sadar sekuat apapun pasukannya, mereka nggak akan bisa melawan Antares. Di sisi yang lain, sambil kembali ke wujud manusianya, Antares berkata, "Kau tidak perlu takut, Situ Monars. Sebenarnya, ketika kau menyeretku ke tempat ini, aku bisa saja melepaskan diri dengan mudah. Tapi aku sengaja tidak melakukannya, karena aku kagum padamu dapat memojokkanku. Dari sudut pandang sesama Monars, aku ingin bicara baik-baik denganmu. Kalau kau benar-benar mewarisi ingatan Situ Monars, seharusnya kau juga sadar musuh kita tidak ada di sini, melainkan di atas sana, yaitu para Rules. Pasukan Rules memiliki tujuan menghabisi para Monars. Tentu kau juga termasuk dalam incaran mereka. Awalnya aku berniat menghabisimu dulu, lalu kemudian melawan para Rules. Tapi aku berubah pikiran setelah melihatmu bertarung. Kau memiliki kehebatan yang berbeda dibandingkan Asbon. Aku bisa melihat kemenangan kita dalam kehebatanmu itu. Aku berjanji akan membiarkan keluarga dan negaramu selamat. Bahkan kalau kau meminta, dengan senang hati, aku dan pasukanku akan pergi dari tanah ini. Jadilah penguasa di tempat ini, bukan sekedar kastil yang ada di belakangmu itu, melainkan seluruh bumi ini. Aku yakin kau bisa melakukannya." Setelah mengatakan itu, Antares mengulurkan tangannya. Baginya, asalkan mereka berdua menggabungkan kekuatan, maka para Rules pasti bisa dikalahkan. Sehingga entah itu keluarga, negara, bahkan bumi pasti mendapatkan kebebasan dan kedamaian. Di situ Antares sekali lagi mengatakan, "Apakah kau mau bergabung bersamaku, Situ Monars?" Jinwo menjawab, "Jangan bercanda. Apa kau ingin aku percaya perkataanmu, sedangkan tatapanmu saja terlihat sangat ingin menghabisiku?" Mendengar itu, Antares cuma bisa tertawa. Dengan memasang wajah psikopat, Antares berkata, "Ini pengampunan terakhir untukmu. Bersiaplah kalau begitu, Situ Monars." Tanpa banyak bacot, Antares langsung merubah salah satu tangannya ke bentuk ceker cakar naga dragonnya. Blum. Sayangnya, Jinwo masih bisa menghindari serangan tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, Antares bertransformasi full ke wujud naganya dan melepaskan semburan Badukun. Di sisi yang lain, Jinwo memanggil Kaisel dan berhasil menghindari nafas busuk Antares. Tentunya momen ini tidak disia-siakan Jinwo. Dengan dibantu Kaisel, mereka terbang mendekati tubuh Antares. Dan setelah jarak sudah cukup dekat, Jinwo lalu melompat dan langsung menargetkan leher Antares. Sing 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 ngising. Seketika itu juga dengan daggernya, Jinwo menebas targetnya.
Setelah melakukan akrobatik seperti itu, Jinwo mendarat lagi di punggung Kaisel dengan perasaan resah. Dalam benaknya Jinwo bergumam, sial, bahkan seranganku tidak bisa menggores sisiknya. Pertarungan semakin memanas. Di situ Antares membalas dengan Dragon Fear dan hal itu membuat Jinwo dan Kaisel tak bisa menggerakkan tubuhnya. Mengetahui berbahayanya situasi ini, Kaisel meleparkan tubuh tuannya dan gak lama setelah itu, boom! Pesona api membara Antares membakar habis Kaisel dan juga semburan itu terus meluas menghanguskan alam sekitarnya. Setelah Antares baru selesai nyembur, Jinwo naik ke leher lawannya. Meskipun di situ hanya menginjak sisi Antares, sepatu Jinwo menguap. Hunter SJW merasa kulit luar naga satu ini sangat panas seperti magma. Merasa tanggung cuma naik doang, Jinwo mencoba menambah sisi Monarch satu itu. Di saat yang sama saat mengetahui hal ini, Antares langsung menyergap Jinwo dari belakang. Belum, Jinwo masih bisa menghindar dong. Lalu kemudian Hunter SJW mengeluarkan beberapa summonnya. Seketika itu juga muncul 3 naga di sekitar Antares. Dari ketiga naga itu, yang satu naga menggigit leher Antares dan 2 yang lain bersiap nyembur. Ketika dikeroyok seperti ini, Antares seolah-olah pasrah diapa-apain bre. Sedangkan dari atas, Jinwo yang mengamati pertarungan ini dia sadar apa yang dilakukan para makhluk summonnya tak bisa melukai Antares sedikit pun. Di tengah keadaan buntunya ini, Jinwo terus berpikir bagaimana cara melawan makhluk yang memiliki pertahanan serta kekuatan sebesar ini. Dalam diamnya Jinwo bergumam, aku butuh kekuatan. Ya, kekuatan yang bisa menghancurkan kulit kerasnya dengan tangan kosong. Tunggu, aku bisa menggunakan itu. Secara tiba-tiba Jinwo menemukan solusi untuk masalahnya ini. Dan di saat yang sama, tubuh MC kita diselimuti aura gelap keungu-unguan. Di sisi yang lain, Antares sudah selesai main-mainnya dengan 3 naga lucu. Namun saat dia menengok ke arah Jinwo, Antares tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Kekuatan kegelapan ditarik ke dalam tubuhnya. Sebenarnya, apa yang sedang dia rencanakan? Di dalam bagaimana kuat, Jinwo membentuk armor yang terbuat dari kekuatan kegelapan dan menciptakan tubuh yang begitu besar. Bahkan lebih besar daripada Antares itu sendiri. Dengan perasaan terkejutnya, Antares bergumam, Astralization? Itu tidak mungkin. Bukankah Monarch itu Fragment of Brian Lake? Jadi, harusnya dia tidak punya wujud tersembunyi. Tapi bagaimana bisa wujudnya jadi sebesar itu? Tidak mungkin, sialan orang ini. Bagaimana bisa manusia mampu mengendalikan kekuatan Asbon sampai pada tingkat ini? Di sisi yang lain, dengan wujud barunya, Jinwo sendiri juga nggak tahu sebanyak apa kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya. Sementara itu, dalam diamnya kini Antares mengerti kenapa Asbon memilih Jinwo menjadi penerusnya. Yaitu karena Jinwo adalah seorang manusia yang selalu berada di tepi jurang ajal. Tapi selalu berjuang habis-habisan demi hidupnya, bahkan sebelum mendapatkan kekuatan yang sekarang. Mengetahui betapa berbahayanya Jinwo, Antares berniat menghabisinya saat itu juga dengan semburan busuknya. Berbeda dari yang sebelumnya, kini Jinwo tampak tenang, bahkan tak ada niatan untuk menghindar serangan lawannya. Malahan Hunter SJW ngajakin adu kekuatan. Duas. Kedua serangan itu saling bertabrakan, dan yang benar saja, kekuatan Jinwo lebih unggul. Alhasil Antares kesetrum dari serangan Hunter SJW tersebut. Walaupun begitu, bukan berarti pertarungan telah usai, karena Antares juga belum tumbang. Duel yang dikira Antares mudah untuknya, tampaknya tak begitu cepat berakhir sampai di sini saja. Inilah permulaan duel kekuatan dewa yang menentukan takdir manusia antara naga merah Yuzong melawan Power Ranger hitam Argus. Pertarungan makin membara, diawali dengan ceker dari Antares, tapi berhasil ditahan oleh Jinwo. Lalu di saat yang sama pula, Hunter SJW melepaskan bogemnya dan mengenai muka lawannya. Tak mau mengalah, naga kocak ini membuka mulutnya lebar-lebar. Dengan cara itu, dia mengangkat tubuh Jinwo ke atas dan langsung dilemparkan dengan begitu kerasnya. Jebluk, suara Jinwo terjatuh. Niat hati pengen rebahan, malah si naga lucu dan imut ini menyemburkan ekstra jos. Alhasil salah satu tangan Jinwo iritasi dan hilang satu guys. Tak peduli tangannya buntung, karena di anime itu hal yang lumrah. Jinwo berlari sekuat tenaga menuju reptil merah ini guys. Dan entah kenapa, Antares demen banget tuh nyembur terus menerus. Melihat itu, Jinwo mencoba menangkis dengan pedang di tangannya. Tapi tanpa diduga-duga, ekor Antares juga ikut-ikutan. Jebles, Jinwo terhempas beberapa meter.
Yakin dengan keunggulannya, Monarchs of Destruction ini terbang ke langit sambil menyiapkan 4 bola mantul-mantul. Cring 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 cring. Sinar panas neraka jahanam dari boba-boba tersebut meluluh lantakan segala yang ada di tanah. Namun dari kepulan debu, secara tiba-tiba Jinwo melemparkan Panamia Khalifa. Sayangnya masih nyerempet. Setelah satu percobaan gagal mengenai targetnya, Jinwo langsung menciptakan 6 panah sekaligus. Sedangkan Antares masih dengan semburan itu aja bre. Gak kreatif emang si naga kocak ini. Keduanya kembali beradu serangan antara semburan Extra Joss melawan 6 panah Arjuna Dewa 19. Benturan dari kedua serangan ini menimbulkan gelombang kejut yang lebih dahsyat daripada suara kentut 120 Mbps. Terlihat setelahnya, tubuh Power Ranger Argus milik Jinwo sudah terkoyak. Dan Hunter SJW juga tak mampu lagi mempertahankan wujud kerennya tersebut. Dari kejauhan, Antares perlahan mendekati Jinwo sambil berkata, "Kau memakan banyak stamina hanya demi mempertahankan kekuatan yang besar. Ini tawaran terakhirku. Apa kau benar-benar tidak ingin bekerja sama denganku?" Jinwo membalas, "Aku tidak berniat bekerja sama dengan monster." Mendengar itu, Antares mengeluarkan pedang saktinya, sedangkan Jinwo ya seperti biasa dengan dagger kemis miliknya. Keduanya saling beradu tebasan hingga pada akhirnya salah satu dagger Jinwo terlempar. Tak mau menyanyiakan kesempatan, Antares pun langsung menusuk Jinwo dengan pedangnya. Crot. Di sisi yang lain, tak peduli terluka sedalam apapun, Hunter SJW menarik tubuhnya dari pedang Antares. Namun ketika Jinwo berniat untuk menjauh, sayangnya Antares tak mau membiarkan mangsanya lolos. Usut punya usut, hal ini juga termasuk dalam rencana Jinwo karena salah satu daggernya yang terlempar tadi sudah beliau siapkan untuk serangan berikutnya. Dan sewaktu daggernya bergerak, Jinwo langsung pergi menjauh dari pedang Antares. Malangnya dagger itu terhenti sebelum mengenai targetnya. Di situ dengan tersenyum Antares berkata, "Kau pikir dagger yang terbuat dari gigi naga bisa melukaiku? Pertarungan kita bagaikan antara api yang terlahir dalam kegelapan dan kegelapan yang terlahir dalam cahaya. Tidakkah menurutmu ini luar biasa?" Namun tampaknya pertarungan ini akan segera berakhir. Seolah tak peduli dengan bacotan pesulap merah ini, Jinwo langsung berlari menuju lawannya. Menanggapi ini, Antares cuma ketawa ketiwi. Dia berkata, "Tidak perlu menunggu pasukanku menemukan tempat ini, karena aku akan memenggal kepalamu, dasar Monarchs dungu." Dengan begitu, semangat juang pasukanku akan meningkat. Kendati demikian, saat posisi mereka sama-sama dekat, Parasito Squad tiba-tiba muncul menahan tubuh Antares. Mengetahui kecurangan ini membuat Antares emosi. "Dasar bajingan, akan kucabik-cabik kau karena berani melawan Raja Naga." Di sisi yang lain, Jinwo pura-pura budak dan gak membalas perkataan Antares. Di situ sambil bersiap dengan daggernya demi jiwa papanya Asbon, terutama demi jiwanya yang dulu Jinwo bertaruh pada tebasannya ini. Di saat bersamaan di atas langit, terbukalah gate yang lumayan besar. Dari gate-gate tersebut muncullah para malaikat yang dikenal dengan sebutan Rulers. Dengan wajah bekas tebasan Jinwo dan jiwa yang sudah putus asa, Antares berkata, "Aku tidak menduga yang satu ini. Tapi seharusnya tidak mungkin hal ini terjadi. Ku yakin tidak melihat adanya gate ketika sampai ke sini. Dibutuhkan jumlah energi yang besar untuk menghubungkan kedua dunia. Bagaimana bisa pasukan Rulers ada di sini? Apa ini alasanmu menarikku ke tempat ini? Apa selama ini kau mengincar ini? Mengacaukan ruang, memanfaatkan bentrokan kekuatan besar kita dan membawa kawanmu dari dunia lain ke sini. Ku pikir kau akan melakukan pertarungan tanpa adanya gangguan. Tapi bagaimana mungkin kau berkomunikasi dengan mereka?" Lantas Jinwo menjawab, "Ada caranya, yaitu wadah para Rulers." Sambil melihat ke langit, Antares membalas, "Jadi kau menggunakan wadah itu untuk mempersiapkan gate di tempat ini ya? Kau mendapatkan cara memenangkan perang meski kalah dalam pertarungan. Ini kekalahanku karena cuma memperhatikan duel kecil ini." Di situ Jinwo berkata sekali lagi, "Wet Flame Baran dan Beast Monarchs, kau kan orang yang memerintahkan mereka untuk menyerang Shadow Monarchs. Asbon meminta padaku untuk menyampaikan salamnya padamu." Sambil mengatakan itu, Jinwo mengangkat satu jari tengahnya. Sontak saja Antares langsung terpancing emosinya. Tapi sebelum Antares menebas Jinwo, jelep, 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 Antares duluan yang ditusuk para Rulers dari berbagai arah. Oh ya, di sini juga pemimpin para malaikat lucu juga hadir, yaitu Brignus Fragment of Brian Lake. Sebelum lenyap dari dunia ini, Antares mengucapkan kata-kata terakhir.
Dunia dipenuhi cahaya terang dan bayangan gelap. Dari awal, aku tidak punya kesempatan untuk menang. Ya, tak apalah. Aku akan menunggumu dalam peristirahatan abadi. Kita akan bertemu lagi di sana, di neraka. Jinbo menjawab, jangan khawatir, aku akan segera menemuimu. Dengan demikian, Antares pun benar-benar musnah dari dunia ini. Lantas kemudian, Brignas menghampiri Jinbo. Dia berkata, kau sudah mengakhiri perang. Entah bagaimana caraku menyampaikan rasa terima kasih ini. Jinbo membalas, aku punya satu permintaan. Ini sesuatu yang cuma bisa dilakukan olehmu untukku. Brignas menjawab, baiklah, apa itu? Akan kulakukan dengan segenap kekuatanku untuk membantumu. Lalu Jinbo meminta agar Brignas menggunakan A Cup of Reincarnation. Mendengar ucapan Jinbo itu, para fragmen saling bertatap-tatapan penuh tanya. Di situ Brignas berkata, apa kau ingin menggunakan item itu untuk memutar balikan waktu? Bahkan jika kau melakukan hal ini, kesadaran dan ingatan para monars masih tersisa. Para monars yang telah meningsoy akan hidup kembali dengan membawa ingatan di kehidupan ini loh. Apa kau masih ingin melakukannya? Meskipun sudah mengetahui hal ini, Jinbo tetap kekeh. Dia berkata, ketika waktu diputar kembali nanti, ku ingin kalian tidak mengirimkan siapapun ke bumi. Akan kuhadapi para monars dan pasukan di celah dimensi. Mendengar alasan dari Jinbo, Brignas agak sedikit keberatan. Apa alasanmu melakukan ini? Kami sudah menggunakan A Cup of Reincarnation berulang kali. Tapi cuma ini hasil terbaik yang bisa kami dapatkan, ucap Brignas. Dengan muka lesu, Jinbo berkata, aku kehilangan terlalu banyak orang dalam perang ini dan ku ingin membawa mereka kembali. Brignas mengingatkan Jinbo bahwa Cup of Reincarnation sudah mencapai batasnya. Dan jika Jinbo tetap ingin menggunakannya lalu gagal, maka Jinbo nggak akan bisa memutar balik waktu lagi. Brignas berkata, kalau kau berhenti sampai di sini, kau akan dikenang sebagai pahlawan yang menghentikan invasi para monars dan akan diingat selamanya oleh orang-orang. Namun jika kau menggunakan Cup of Reincarnation, tak akan ada yang mengingat pertarunganmu meskipun kau nanti menang melawan monars. Apa kau yakin masih ingin memutar balikan waktu? Sejenak Jinbo terdiam. Lalu kemudian dari wajahnya muncul senyum lega. Demi keluarga, gebetan, dan para rekan-rekannya, Jinbo sudah membulatkan tekadnya bahwa dia tetap akan memutar balikan waktu. Brignas berkata, jadi kau tidak ingin menyelamatkan sebagian, melainkan seluruh dunia dengan tanganmu sendiri ya? Pendirianmu dalam menanggung semuanya seorang diri mengingatkanku pada pendahulumu, Asbon. Kalau begitu, aku doakan yang terbaik untukmu. Sebelum Brignas dan para fragmen menggunakan Cup of Reincarnation, Jinbo bertanya, apa yang terjadi pada situs kuat yang tidak ada di masa lalu? Brignas menjawab, makhluk yang bertabrakan dengan masa lalu akan hilang dan yang tidak bertabrakan akan tetap ada. Mendengar itu, Jinbo tersenyum. Baiklah, sekarang aku sudah siap. Sambil mengangkat item itu, Brignas berkata, semoga keberanianmu dapat menyelamatkan dunia. Seketika itu juga cahaya memancar dari item tersebut. Dari barat, timur, selatan, utara, dari tempat kerjanya Jinho, apartemen Jin A, kantor Jincul, medan pertempuran di Kanada sana, semua penjuru bumi tertutup cahaya menyilaukan dari item Cup of Reincarnation. Setelah itu, hari kembali di mana bumi masih damai, yaitu 10 tahun yang lalu, di mana Jinho dan Jin A juga masih kecil. Di situ, mamanya yang lagi memasak, papanya yang sedang santuy baca koran. Suasana ini membuat Jinbo meneteskan air mata haru. Seolah-olah kejadian tempo dulu melawan monars hanyalah mimpi buruk saja. Mamanya yang sehat, papanya yang masih hidup, Jin A yang lagi imut-imutnya. Sekali lagi, Jinbo diberi kesempatan terakhir untuk meluruskan semua ini. Dan sekarang Jinbo bisa menulis kembali masa depan yang lebih cerah. Meskipun ada misi yang begitu berat, yaitu melawan para monars. Namun untuk kali ini, untuk sesaat saja, untuk sebentar saja, Jinbo ingin menikmati kedamaian tersebut sebagai hadiah untuk dirinya. Walaupun begitu, Jinbo juga mengetahui bahwa di atas langit saat ini terdapat monars yang sedang mempersiapkan lautan Geth untuk menyerang umat manusia. Meskipun masih sangat muda, Jinbo tak terlena dengan kedamaian ini. Ada kalanya dia meninggalkan catatan kepada mamanya untuk tidak mencarinya. Ya, pikir mamanya Jinbo mungkin anaknya ke warnet main PB. Padahal nyatanya Jinbo seorang diri berjuang di celah dimensi bersama para shadow squadnya. Dunia hampa ini hanya berisikan kegelapan yang tidak ujung. Terasa sangat sepi jika tidak ada pertarungan, gumam Jinbo. Dan saat itu MC kita menang melawan monars serta berhasil menghabisi Yogumun yang menjadi inti semua ini.
Dengan demikian, 27 tahun berlalu semenjak Jinwo memasuki celah dimensi. Duduk di atas tebing di antara ribuan mayat, Jinwo bergumam, sepertinya pertarungan yang lama dan menyedihkan ini akan segera berakhir. Musuh yang tersisa hanyalah Antares. Untung saja, aliran waktu di luar berbeda dari di dalam sini. Kurasa kira-kira 2 tahun telah berlalu di dunia luar ya. Aku penasaran bagaimana kabar papa dan mama. Sebanyak apa perubahan Jin A? Apa sebaiknya aku menunggu dia bertambah dewasa sebelum aku menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi ya? Gak lama kemudian Belion datang mengabarkan bahwa semua area ini para monsternya sudah dihabisi. Mendengar itu Jinwo berkata, baiklah, kita tidak boleh kalah untuk kedua kalinya dengan Antares. Setelah mengatakan itu, Jinwo membangkitkan seluruh mayat monster di tempat ini. Dari tempatnya berada, naga bawaan Antares menyarankan tuannya untuk pergi menjauh dari kejaran Jinwo. Tapi Antares menolak. Dia mengatakan akan melawan Jinwo di sini. Sambil menunggu kedatangan lawannya, Antares berkata, Shadow Monarchs, kau benar-benar menakjubkan. Aku tidak menyangka kau menggunakan Cup of Reincarnation untuk memutar kembali waktu. Membayangkan aku bisa bertemu denganmu lagi dalam keadaan hidup dan bernafas. Menyenangkan sekali rasanya. Tapi sudah saatnya salah satu dari kita beristirahat dengan tenang selama-lamanya. Aku Antares, siapa namamu? Jinwo menjawab, aku Shadow Monarchs kedua, Sung Jinwo. Setelah saling bercengkrama singkat, kedua sejoli ini memulai pertarungan habis-habisan. Tak dijelaskan secara pastinya bagaimana pertarungan tersebut, karena tahu-tahu Jinwo menang gitu aja bre. Gak asik anjing. Panel berpindah di dunia nyata di mana setelah 2 tahun berlalu, seorang peramal membuat gempar seluruh Amerika. Peramal itu mengatakan bahwa dewa yang akan membawa kehancuran sebentar lagi akan datang ke bumi. Biasanya ramalan seperti ini tidak digubris oleh orang-orang. Tapi masalahnya, orang yang memberi ramalan ini adalah Norma Selner. 2 tahun yang lalu, tepat saat Jinwo memulai debut di celah dimensi, Norma tiba-tiba mendapatkan semacam kekuatan yang bisa memprediksi. Mulai dari ajal dari diktator Korea Utara, teroris yang menyandera orang lain, jatuhnya pasar saham, dan lain-lain. Sampai saat ini, ramalannya sangat akurat. Makanya orang-orang sangat mempercayai ramalannya. Dan sekarang tiba-tiba dia bilang kalau dunia akan berakhir, yang dimana tentunya hal ini membuat semua orang panik. Dan keesokan harinya di langit Seoul, Korea, muncul sebuah pusaran hitam yang hampir menyelimuti langit. Dan seluruh dunia pun dihebohkan dengan berita yang berjudul Ramalan Norma Selner yang viral di mana-mana. Tentunya kejadian langka ini menarik antusias orang-orang untuk melihat apa yang akan keluar dari gate tersebut. Sayangnya setelah ditunggu berapa lama pun, mereka tak melihat apa-apa yang keluar dari sana. Padahal tanpa mereka sadari, dewa penolong yaitu Sung Jinwo baru datang ke dunia ini lagi. Hanya satu orang yang menyadari kehadiran Jinwo, yaitu orang ini bre. Dia adalah utusan para Rulers. NPC tersebut berkata, kami sangat senang Anda telah kembali dengan selamat. Selamat datang kembali Sung Jinwo. Atau mungkin saya harus memanggil Anda Shadow Monarchs. Saya tidak menyangka Anda akan datang dengan penampilan seperti anak SMP. Sambil mengatakan itu, utusan Rulers itu memberikan bunga untuk Jinwo. Jinwo berkata, ketika ada setidaknya satu orang menyambutku, rasanya cukup menyenangkan juga ya. Di situ utusan Rulers membalas, sebenarnya kami ragu kalau Anda bisa pulang dengan selamat sambil memikul semua tanggung jawab sebesar ini sendirian. Tapi saat ini saya bisa merasakan selangkah kaki yang Anda bijak itu setara dengan pijakan puluhan ribu tentara. Jinwo membalas, aku yakin kau menemuiku tidak hanya untuk memberikan karangan bunga saja kan. Jadi ada urusan apa Envoy of the Rulers denganku? Dan NPC tersebut menjawab, ada pesan dari Rulers untuk Anda Shadow Monarchs. Mungkin pembicaraan ini akan memakan waktu lama. Bagaimana kalau kita berpindah ke tempat yang lain? Mendengar itu Jinwo pun setuju. Dan kini mereka berada di sebuah toko es krim, di mana Jinwo memesan es krim yang sangat banyak guys. Sambil memakan es krimnya, Jinwo berkata, jadi apa yang Rulers ingin katakan? Pria itu menjawab, mereka ingin berterima kasih pada Anda. Jinwo membalas, sudah, jangan terlalu sopan kepadaku. Apakah ada masalah yang lain? Lalu kemudian pria ini mengeluarkan semacam cahaya sambil berkata, sebenarnya aku datang kemari karena semua masalahnya sudah Anda selesaikan. Para Rulers hanya merasa khawatir dengan kekuatanmu yang bisa merubah dunia sesuka hatimu. Seperti yang Anda tahu, kekuatan yang Anda miliki itu bukanlah sesuatu yang dunia ini siap tampung. Dunia ini bahkan tidak memiliki mana. Ya, dunia ini sangatlah lemah.
Jadi kami harap Anda mau pindah ke dunia lain yang siap menerima kekuatan itu. Jinwo membalas, daripada melakukan sesuatu yang merepotkan seperti itu, bukankah ada pilihan lain seperti menyegelku? Dengan spontan, pria itu terpancing dengan ucapan Jinwo. Dia menjawab, kalau mereka juga ada kepikiran melakukan itu. Sontak saja saat mendengar ucapan utusan Rules ini, Jinwo langsung mengeluarkan aura mencekamnya. Apa sekarang kalian ingin melenyapkanku karena aku sudah tidak berguna lagi? Hanya karena kalian takut dengan kekuatan yang aku miliki, ha? Ucap Jinwo. Dalam sekejap pria itu langsung ketakutan. Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu. Tolong bacalah ini terlebih dahulu Jinwo sama. Sambil mengatakan itu, pria tersebut memperlihatkan Norma yang mengumbar-ngumbar kekuatan ramalannya. Lantas kemudian utusan Rules ini melanjutkan ucapannya. Sebelum Anda bertarung dengan para Monarchs, Norma bukanlah seorang peramal hebat. Tapi ketika Anda bertemu dengan dunia kami, kehidupannya pun berubah. Jinwo membalas, jadi maksudmu, keberadaanku telah membawa perubahan pada dunia ini ya? Pria itu menjawab, benar sekali Monarchs yang agung. Dalam keadaan bimbangnya, Jinwo nggak ada niatan berbincang panjang lebar lagi dan ingin menyudahi pembicaraan tersebut. Saat utusan Rules telah meninggalkannya, Jinwo bergumam seorang diri. Aku sudah menjadi Shadow Monarchs dengan kekuatanku sendiri. Aku telah menghentikan invasi para Monarchs. Aku sudah menyelesaikan misiku. Tapi dengan kekuatanku yang sebesar ini, sangat merepotkan untuk mengurusnya. Lantas, apakah aku yang sekarang menjadi seseorang yang sudah tidak diperlukan di dunia ini lagi? Saat Jinwo memikirkan apa arti hidupnya, apa arti keberadaannya, bolehkah dia berada di dunia ini? Namun secara tiba-tiba tanpa dicari, jawaban itu muncul karena Jinwo melihat gebetannya yang dahulu. Jadi tanpa banyak mikir, Jinwo keluar dari toko tersebut hanya untuk melihat wajah Chae-in. Untuk merenungkan sebuah pertanyaan, Jinwo terus mencari alasan. Bolehkah dia menikmati hasil kerja kerasnya bersama orang-orang yang dia sayangi? Entah itu adiknya, rekannya, sahabatnya, mamanya, ataupun orang-orang yang pernah mengenalnya. Jinwo memutuskan akan tetap berada di bumi dan mencari alasan untuk melanjutkan hidupnya. Oleh sebab itu, jalan inilah yang akan Jinwo ambil. Sebuah tempat yang bisa dia sebut rumah. Dan cerita pun tamat. Kata-kata pemanis untuk penutup sinetron ini. Dimanapun seseorang memikirkanmu, itulah rumahmu. Tetap semangat jalani hidup, jangan lupa bernafas. Saya Dio Brando dari channel ini, pamit. Bye-bye.